Bab 1021 Tuhan Buatan Manusia. Nona Jiang Qiansui, benar. Kami dari tim penegak hukum bangsawan tinggi. Anda saat ini dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan seorang bangsawan tinggi. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Seorang pemuda berpakaian sipil segera menyusul Jiang Qiansui dan berbicara. Ia juga mengeluarkan kartu identitas yang menunjukkan asal-usulnya. Tim penegak hukum bangsawan tinggi. Jiang Qiansui mengerutkan kening. Seperti dugaannya, mereka tetap datang. Namun, Jiang Qiansui tidak berencana untuk ditangkap. Ia menatap pria di depannya dan berkata dengan suara berat, "Kau bilang kau dari tim penegak hukum, jadi kau tim penegak hukum." Ia kini telah menyatu dengan batu jiwa cahaya dan kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat pesat. Jika terpaksa, tidak akan terlalu sulit baginya untuk langsung membunuh semua anggota tim penegak hukum biasa ini. Apakah mereka benar-benar tim penegak hukum, itu bukan urusanmu. Saat itu, sebuah bayangan perlahan muncul di belakang Jiang Qiansui. Ia tersenyum dingin dan berkata, "Yang penting aku, Serigala Merah, ada di sini." Agen utama. Kau pernah mendengarnya, kan? Operatif tertinggi. Operatif tertinggi bangsawan tinggi. Dia datang langsung ke sini. Swoosh. Jiang Qiansui langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju anggota tim penegak hukum. Dia sangat cepat. Lagi pula, kecepatan adalah salah satu karakteristik cahaya. Jiang Qiansui sangat yakin bahwa dia bisa menghilang di depan semua orang ini jika dia punya waktu 0,1 detik saja. Sayangnya, Jiang Qiansui masih terlalu lemah dibandingkan dengan seorang operatif top. Lagi pula, atribut keseluruhannya masih belum memadai, ini adalah pusat aliansi galaksi. Dia tidak memiliki dorongan halo antek Hong Dali. Kau masih agak lemah. Dia mendengar suara serigala merah di dekat telinganya. Boom! Sinar api merah menyala muncul dari tanah. Sinar itu langsung membakar beberapa bangunan bobrok di sekitarnya. Seluruh tempat itu terbakar dan banyak sekali orang miskin yang terlalap api. Batu jiwa api. Kemampuan operatif tertinggi serigala merah juga api. Terlebih lagi, suhu api ini jelas lebih kuat daripada api neraka 9 Saluo. Armada bangsawan tinggi, di dalam pesawat ruang angkasa komando. Komodo si rambut perak dengan genit mengangkat dagu Jiang Qiansui dengan jari-jarinya dan tersenyum. Pantas saja. Kamu memang cantik. Kalau aku Hong Dali, aku juga nggak tega melihatmu seperti ini. Haha. Jiang Qiansui memalingkan wajahnya dan menggertakkan giginya. Meskipun sekarang ia telah menyatu dengan batu jiwa cahaya, ia tetap kalah mudah dari serigala merah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jiang Qiansui berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya sesuai harapan. Sejujurnya, aku agak enggan melawanmu. Serigala merah tersenyum dan berkata, "Kau gadis yang cantik sekali. Mungkin masih perawan. Haruskah aku menikmatimu dulu?" Sambil berkata begitu, ia mengulurkan tangannya ke dada Jiang Qiansui dan ingin merasakannya sendiri. Minggir. Jiang Qiansui sangat marah hingga wajahnya memucat. Dali tidak akan mengampunimu. Aku yakin itu. Yo, kau cukup percaya diri pada kekasih kecilmu. Serigala merah tersenyum mesum. Namun, ia akhirnya tidak menggerakkan tangannya. Lagi pula, dia tidak bodoh. Jika Jiang Qiansui terluka, itu akan langsung memengaruhi nilainya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi mereka. Jika ia benar-benar dilecehkan, satu-satunya kemungkinan adalah Hong Dali bertarung sampai mati. Lagi pula, pria ini dikenal melindungi orang-orang yang dicintainya. Kalau begitu, mustahil baginya untuk menangkap kumbang kaisar emas hidup-hidup. Baiklah, hentikan omong kosongmu. Bersiaplah. Senjata tempur pamungkas akan segera tiba. Si rambut perak menepuk bahu serigala merah dan berbalik menatap Air. Air, kau yang bertanggung jawab atas dirinya untuk saat ini. Awasi dia. Jangan biarkan dia kabur. Dimengerti. Air tersenyum dan menarik Jiang Qiansui pergi. Sambil berjalan, ia menyentuh bokong Jiang Qiansui. Kau memang cantik. Wajah ini, tubuh ini. Hehe, sepertinya Hong Dali ini cukup beruntung. Haha. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki ruang istirahat. Air membawa Jiang Qiansui untuk duduk. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan takut, gadis kecil. Kita berdua perempuan, aku tidak akan mempersulitmu. Namun, aku memang cukup penasaran. Kau seorang aristokrat galaksi. Bagaimana kau bisa jatuh cinta pada Hong Dali itu? Ceritakan padaku. Kau bebas, kok." Awalnya, Jiang Qiansui sedikit enggan. Namun, Air ini terlihat cukup menawan. Terlebih lagi, masa depannya kini lebih tak terduga daripada sebelumnya. Jika ia tidak mengungkapkan isi hatinya sekarang, ia mungkin takkan punya kesempatan lagi. Karena itu, ia memikirkannya dengan saksama dan mulai menceritakan kisahnya. Saya pertama kali bertemu dengannya ketika dia baru tiba di Galaxy Alliance Center kami.
Saat mengenang semua pertemuannya dengan Hong Dali di masa lalu, ekspresi Jiang Qiansui berubah lebih lembut. Suaranya jernih dan murni, dan dengan cepat menarik perhatian Aer. Tentu saja, Jiang Qiansui masih sangat cerdas. Ia menghilangkan banyak detail inti dan hanya menggambarkan momen-momen bahagia bersama Hong Dali. Misalnya, menjadikan Hong Dali si jenius sebagai pacar eksperimentalnya. Cerita itu berlangsung selama beberapa jam. Setelah selesai, Aer benar-benar tercengang. Maksudmu, Hong Dali ini hanyalah anak yang beruntung dan boros. Orang seperti ini menaklukkan lantai 30 menara ujian tanpa mati sekalipun. Apa dia anak kesayangan Tuhan? Entahlah. Jiang Qiansui menatap langit-langit. Suaranya sangat lembut. Sebenarnya, semua ini bukan salahnya. Dali orang yang sangat baik. Ada seorang bangsawan kehormatan yang sangat kejam dan membunuh warga sipil tak berdosa sesuka hatinya. Itu pertama kalinya Dali membunuh seseorang. Siapa sangka semua ini akan terjadi. Malon hanyalah orang kedua yang dibunuh Dali. Aer juga merasa bersalah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang meminta atasan mengirim si Malon si sampah itu ke sini untuk menyelesaikan urusan? Sebenarnya, itu tidak penting. Satu-satunya yang salah adalah terlalu banyak gadis cantik di sekitar Hong Dali. Baiklah, hanya itu yang bisa kukatakan sebagai wanita yang sependapat denganmu. Soal memintaku untuk melepaskanmu diam-diam, jangan pernah bermimpi. Aku mengerti. Jiang Qiansui mengangguk pelan. Sebenarnya, aku sudah sangat berterima kasih karena kau sudah mendengarkanku selama ini. Hari lain berlalu. Sebuah pesawat ruang angkasa berukuran sedang terbang menuju armada High Nobles. Di pesawat ruang angkasa komando, seorang penjaga melaporkan. Laporkan, senjata tempur pamungkas telah tiba. Tuan, silakan berikan perintah Anda. Sudah sampai. Si rambut perak terkejut dan langsung berdiri. Semuanya, berkumpul dan bersiaplah menyambut kedatangan senjata tempur pamungkas. Suatu ketika si rambut perak berkata bahwa semua operatif puncak berkumpul dan melanjutkan perjalanan ke titik pendaratan. Senjata pertempuran pamungkas adalah dewa buatan manusia yang diproduksi oleh bangsawan tinggi setelah 700 tahun penelitian. Serigala merah mengeluarkan kacamata merah yang hanya dimiliki para bangsawan tinggi dan berkata, aku baru pernah mendengar tentang dewa buatan manusia ini sebelumnya. Apa dia benar-benar sekuat itu? Bisakah dia benar-benar melawan Ksatria Bintang? Pertanyaan ini ada di benak setiap orang. Lagi pula, tak seorang pun pernah melihat Tuhan buatan manusia itu beraksi sejak ia diciptakan. Bahkan, penampakannya pun menjadi misteri. Dewa buatan manusia. Si rambut perak merenungkan dokumentasi yang relevan dengan saksama dan berkata perlahan, dia sebelumnya berasal dari Bintang Naru. Dia berasal dari ras petarung solo terkuat di seluruh sektor bintang di Mukita. Usia rata-rata rasnya sangat panjang, sekitar 800 tahun. Mereka bereproduksi secara aseksual dan menggunakan mata mereka untuk menilai segala sesuatu. Mereka mampu bertahan hidup di lingkungan hampa bahkan sebelum transformasi. Ras super kuat yang mampu bertahan hidup di luar angkasa bahkan sebelum transformasi apapun. Itu memang spesies yang mengerikan. Bintang Naru dihancurkan oleh armada bangsawan tinggi kita karena mereka terlalu agresif. Dewa buatan manusia ini adalah satu-satunya penghuni Bintang Naru yang tidak tewas dalam pertempuran. Setelah ditangkap, ia dikirim ke markas untuk ditransformasi. Si rambut perak perlahan menjelaskan sejarah dewa buatan manusia tersebut. Selama proses transformasi, tubuhnya difusi dengan gen dari makhluk-makhluk terkuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Perlu kalian ketahui bahwa hanya ada beberapa, mungkin 10 atau 20 makhluk, yang dapat dianggap paling kuat di alam semesta. 15 di antaranya difusi dengan dewa buatan manusia ini. Dia tidak punya emosi manusia. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa takut. Tidak ada belas kasihan. Sederhananya, dia tidak punya rasa kemanusiaan. Komodo melanjutkan, kemampuan regenerasinya luar biasa. Selama tubuhnya belum hancur total, dia bisa dibangkitkan dengan cepat. Setelah dibangkitkan, dia akan menjadi lebih kuat lagi. Mendengar itu, semua orang menarik napas dingin. Bukan manusia. Mampu bangkit kembali. Lebih kuat setelah bangkit kembali. Ya Tuhan, monster macam apa itu? Dewa buatan manusia ini biasanya disimpan di lingkungan bersuhu minus 200 derajat C. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kekuatannya yang luar biasa. Selain itu, ia perlu melemahkan dirinya sendiri hingga tingkat yang dapat dikendalikan. Itulah yang menghasilkan wujud pertama dewa buatan manusia ini. Si rambut perak tersenyum. Tentu saja, tidak ada gunanya aku terlalu banyak bicara. Kau akan tahu saat bertemu dengannya. Ucapan si rambut perak membangkitkan rasa penasaran semua orang. Dengan suasana hati seperti itu, mereka akhirnya melihat dewa buatan manusia yang dikabarkan mampu melawan Ksatria Bintang. Itu adalah makhluk yang sangat cantik.
Tingginya tidak terlalu tinggi, sekitar 1,7 meter. Ia bermata emas dan berkulit ungu muda. Bahu dan kepalanya terbungkus lapisan tipis pelindung tulang. Ia tidak mengenakan pakaian apapun, dan tubuh bagian bawahnya tidak memiliki organ reproduksi yang menunjukkan jenis kelaminnya. Ada ekor sepanjang sekitar 2 meter yang menjulur dari belakangnya. Meski tampak kecil, serigala merah benar-benar terpana oleh atribut kekuatan tempur yang terungkap di kacamatanya. Kekuatan tempur, 1.200.000. Angka ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi jika dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kekuatan tempur tertinggi serigala merah saat ia memiliki api merah hanya 24.000. Kekuatan tempur dewa buatan manusia ini 50 kali lebih tinggi. Lagi pula, ini baru wujud pertamanya. Bab 1022 mengerikan. Menakutkan. Operator tertinggi, Komodo rambut perak, memberi salam kepada dewa buatan manusia, Dewa Reni. Melihat dewa buatan manusia, Komodo bergegas menyapanya. Dewa buatan manusia, Reni, mengangguk pelan, tanpa ekspresi. Bahkan, tak ada emosi yang bisa dirasakan darinya. Ia adalah organisme hidup yang diciptakan semata-mata untuk menyelesaikan misi. Rencana dimulai. Ya, sebelum dewa buatan manusia Reni tiba, si rambut perak telah mengatur segalanya. Ia berkata langsung, semuanya sudah siap. Kita berangkat sekarang. Maka, kapal induk antariksa yang memimpin armada bangsawan tinggi meninggalkan armadanya dan menuju bumi sendirian. Dalam perjalanan ke sana, para bangsawan tinggi memandangi gambar proyeksi holografik itu dan mengerutkan kening. Hanya ada satu Raja Zerg. Seharusnya dikirim oleh Hong Dali. Agak merepotkan. Meskipun Raja Zerg tidak menimbulkan ancaman besar bagi armada bangsawan tinggi, Komodo sendirian di dalam pesawat luar angkasa. Oleh karena itu, menghadapi Raja Zerg merupakan hal yang merepotkan. Zerg, dewa buatan manusia Reni, yang berdiri di samping tanpa banyak reaksi, tiba-tiba berbicara, membuat bulu kuduk seseorang berdiri. Aku akan membereskannya. Sambil berkata begitu, ia menuju keluar. Tak lama kemudian, sesosok yang sangat kecil di alam semesta muncul dalam gambar proyeksi holografik. Sosok itu hanya setinggi 1,7 meter, sementara lawannya, Raja Zerg, memiliki panjang ratusan kilometer. Bagaikan semut dan gajah. Tanpa diduga, saat semua orang menatap bayangan dewa buatan Reni, bertanya-tanya senjata apa yang akan ia gunakan, dewa buatan Reni tiba-tiba menerkam kepala Raja Zerg dan meninjunya. Po! Suaranya tak terpancar ke seluruh jagat raya. Namun, suara pukulan ini menggema di hati setiap orang. Semua orang menyaksikan dampak benturan di kepala Raja Zerg menyebar ke seluruh tubuhnya seperti riak yang disebabkan oleh lemparan batu ke air. Riak itu menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika menyebar ke tubuh Raja Zerg mulai hancur berkeping-keping, dan akhirnya berubah menjadi abu, lenyap sepenuhnya ke alam semesta. Semua orang tercengang. Tak seorang pun bisa membayangkan ada organisme hidup yang begitu mengerikan. Satu pukulan, hanya satu pukulan, membunuh Raja Zerg. Perlu diketahui bahwa Raja Zerg adalah makhluk kuat yang mengancam pengangkut luar angkasa setingkat steller. Bahkan, hanya butuh satu pukulan untuk membunuhnya. Mengerikan, menakutkan, terlalu kuat, benar-benar Tuhan buatan manusia. Kali ini, si rambut perak dan 9 agen utama lainnya benar-benar yakin. Bahkan Bin Hong, yang selalu suka tidur, tiba-tiba terbangun. Ya Tuhan, pukulannya terlalu kuat. Akankah dia membunuh Hong Dali dengan satu pukulan saat bertarung dengannya? Mungkin. Si rambut perak tampak tegas. Kita harus memberitahu dia. Kalau dia membunuh Hong Dali dan kumbang kaisar emas kabur, pasti akan sangat menyedihkan. Alasan mereka berlarut-larut dalam masalah ini adalah untuk mengendalikan kumbang kaisar emas dengan menangkap Hong Dali hidup-hidup. Jika dia terbunuh dalam satu pukulan nanti, semua usaha mereka akan sia-sia. Saat mereka berbincang, dewa buatan manusia Reni kembali. Sudah tenang. Dewa buatan manusia, Reni, membunuh Raja Zerg hanya dengan satu pukulan, dan ia tetap tanpa ekspresi. Seolah-olah membunuhnya semudah makan atau minum air. Sekarang setelah mereka memiliki dukungan yang kuat, Silverhair hampir yakin bahwa mereka dapat memaksa Hong Dali untuk tunduk. Karena itu, ia menyentuh dagunya, lalu tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai rencana kita. Baiklah, Tuan Reni, ia menatap Reni dan berkata, karena kau terlalu kuat, saat kau melawan Hong Dali nanti, tolong kendalikan sedikit kekuatanmu. Jangan bunuh dia. Begitu dia mati, rencana kita akan sia-sia. Tentu. Reni mengangguk kecil, lalu menutup matanya. Dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, ia tidak menggunakan banyak kekuatannya. Sebaliknya, ketika ia tidak dalam keadaan beku, sebagian besar energinya digunakan untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Lagi pula, ia terlalu kuat dan mudah baginya untuk kehilangan kendali.
Dan inilah mengapa para bangsawan tinggi jarang mengirimnya untuk bertugas. Jika mereka tidak menemukan kumbang Kaisar Emas saat masih bayi, mustahil dewa buatan manusia Reni akan dilepaskan. Karena Tuan Reni sudah setuju, aku bisa tenang. Si rambut perak mengangguk puas. Meskipun Reni sangat kuat, untungnya, ketika ia dimanufaktur, sebuah syarat perjanjian akhir ditambahkan, yaitu ia harus mematuhi perintah para bangsawan tinggi. Itu mutlak diperlukan. Jika orang sekuat itu memberontak, konsekuensinya tak terbayangkan. Baiklah. Semuanya, bersiap. Si rambut perak menatap gambar holografik mereka yang sedang mendekati bumi baru dan tersenyum. Kita hampir sampai. Semuanya, bersiap untuk bertarung. Hahaha. Bumi baru. Hong Dali dan semua orang di Menara Kehidupan berlatih keras. Menghadapi armada operator tertinggi, Hong Dali tak boleh lengah. Bumi baru tidak dikepung oleh Raja Zerg baru. Meskipun meriam utama pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima milik bangsawan tinggi sangat kuat, mereka tidak bisa ditembakkan sesuka hati. Begitu mereka memasuki jangkauan bumi baru, Hong Dali akan memerintahkan Raja Zerg asli dan kumbang Kaisar Emas untuk menghentikannya. Dengan kata lain, mereka harus memastikan keselamatan bumi baru apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, Menara Kehidupan memang ajaib. Selama mereka tidak cacat atau mati, Hong Dali dan antek-anteknya bisa pulih dalam beberapa jam, terlepas dari seberapa parah luka mereka. Dengan keyakinan seperti itu, kemajuan pelatihan mereka maju dengan kecepatan yang luar biasa. Lagi pula, hal yang paling ditakutkan saat berlatih adalah ketegangan otot atau tulang. Oleh karena itu, latihan biasanya tidak terlalu intens. Tapi sekarang berbeda. Dengan Menara Kehidupan, bagaimanapun mereka berlatih, itu bukan masalah. Atribut semua orang meningkat puluhan poin hanya dalam beberapa hari, termasuk halo antek-antek mereka, jumlahnya melebihi 100. Pada hari ini, saat semua orang sedang berlatih, seorang Zerg pengintai yang baru berevolusi tiba-tiba mengirimkan peringatan dari alam semesta, sebuah pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima sedang terbang menuju bumi sendirian. Dan seorang Raja Zerg terbunuh oleh senjata yang tidak diketahui. Hanya satu pesawat ruang angkasa. Dan itu membunuh Raja Zerg. Mendengar itu, Hong Dali sedikit mengernyit dan melihat ke arah Ji Zining, yang sedari tadi memperhatikan semua orang berlatih. Kak Zining, mereka hanya mengirim satu pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima ke sini. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Hanya satu. Ji Zining berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, seharusnya dia ada di sini untuk mengirim pesan. Memang, tak lama kemudian, semua proyeksi holografik di bumi baru menampilkan gambar yang sama. Wajah Komodo yang penuh kebencian kembali muncul di hadapan semua orang. Hong Dali, lama tak berjumpa, nah, kali ini aku di sini untuk menyampaikan kabar baik. Hong Dali dan yang lainnya menatap proyeksi holografik itu dengan serius. Si rambut perak itu munafik. Kabar baik yang dia katakan pasti bukan kabar baik. Sebelum aku ke intinya, aku akan menunjukkan sebuah gambar dulu. Komodo tersenyum dingin dan gambar itu segera berubah. Banyak sekali orang tua muncul di gambar itu. Orang-orang tua itu gemetar ketakutan. Ini. Hong Dali dan yang lainnya tercengang. Tak lama kemudian, kepala biro berteriak. Bajingan-bajingan ini benar-benar menyandera orang-orang tua itu. Benar. Para bangsawan tinggi yang penuh kebencian ini benar-benar menyandera mereka. Hong Dali, aku tahu tulangmu sangat kuat. Hehe. Karena itu, sebagai hadiah untukmu, para penduduk bumi ini berada di pesawat luar angkasa menuju bumi baru. Komodo tersenyum. Tapi, sopan santun menuntut timbal balik. Kita juga punya syarat. Aku juga tahu bumi baru pasti tidak akan setuju menggunakan begitu banyak orang sebagai gantinya untukmu. Disinilah masalahnya, apa yang harus kita lakukan. Sampai di sini, Hong Dali dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Komodo. Komodo benar, New Earth pasti tidak akan setuju untuk menukar Hong Dali dengan orang-orang ini. Meskipun jutaan lansia ini merupakan alat tawar-menawar yang penting, mereka jelas tidak sepenting Hong Dali. Setelah Hong Dali menerima pertukaran tersebut, bumi baru tidak akan lagi memiliki perlawanan terhadap para bangsawan tinggi. Hasilnya akan menjadi bencana. Oleh karena itu, para sandera ini dapat digunakan untuk menegosiasikan persyaratan, tetapi mereka tidak cukup untuk digunakan sebagai pertukaran dengan Hong Dali. Aku tahu kau pasti bisa melihat keseriusan ini. Aku juga tidak bodoh. Komodo menyeringai. Syarat kami adalah kau mengizinkan kami mendarat di bumi baru dan bertarung secara adil denganmu. Jika kami menang, Hong Dali akan pergi bersama kami. Kami berjanji tidak akan mempersulit orang lain. Jika kami kalah, kami akan membebaskan para sandera dan kami akan membicarakan pembunuhanmu terhadap bangsawan tinggi dan para agen utama nanti. Kepala biro mengerutkan kening dan berkata perlahan, fakta bahwa mereka berani menyebutkan pertempuran di darat, Dali, berarti mereka pasti punya orang yang lebih kuat yang bisa melawanmu.
kau pasti tidak setuju. Semua orang mengangguk. Fakta bahwa pihak lain berani mengusulkan pertempuran di darat, jika mereka tidak memiliki seseorang yang cukup kuat untuk melawan Ksatria Bintang Hong Dali, mengapa mereka melakukan itu? Terutama karena salah satu Raja Zerg telah mati secara misterius tepat sebelum ini. Mereka tidak bisa terlalu berhati-hati. Sebelum Hong Dali berkata apa-apa, Komodo tertawa lagi. Ah, tentu saja, daya tawar kita mungkin kurang. Bagaimana kalau begini? Tak lama kemudian, gambar pada proyek holografik itu berubah. Ketika Hong Dali dan yang lainnya melihatnya, mereka semua hancur. Pada gambar holografik itu ada Jiang Qiansui. Bab 1023 untuk Tuan Muda, persetan denganmu. Haha, Hong Dali, aku yakin kau kenal wanita cantik ini. Si rambut perak mengangkat wajah Jiang Qiansui dengan jarinya dan tersenyum. Bangsawan galaksi, Nona Jiang Qiansui. Ku dengar kalian berdua cukup dekat. Jadi, kau bisa tenang saja bahwa orang-orang kami belum pernah menyentuh Nona Qiansui. Tentu saja, aku yakin kau mengerti maksudku. Hong Dali mengepalkan tangannya dengan kuat, kukunya menancap di telapak tangannya. Jiang Qiansui telah merawatnya dengan sangat baik selama mereka berada di aliansi Bima Sakti. Dalam kata-kata Jiang Qiansui, Hong Dali adalah satu-satunya teman baik yang bisa ia ajak bicara. Satu-satunya. Sekarang, Jiang Qiansui ada di tangan mereka. Kurasa ini sudah cukup. Si rambut perak terkekeh. Aku yakin kau akan menyetujui saranku. Kalau begitu, sebagai bukti persetujuanmu, tolong suruh semua Zerg yang menghalangi jalan kita pergi. Sebagai seorang ksatria bintang, masalah kecil ini seharusnya mudah bagimu, kan? Tentu saja, kalau kau tidak setuju, tidak masalah juga. Nasib Nona Qiansui pasti tidak akan menyenangkan. Kita punya begitu banyak orang di sini, aku yakin kau mengerti. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti maksudnya? Jika syaratnya tidak terpenuhi. Dali, ekspresi Tang Muxin dan yang lainnya sangat serius. Apa yang ingin kalian lakukan? Tentu saja, persetan dengannya. Hong Dali menggertakkan giginya. Kita harus menyelamatkan Qiansui. Karena sudah diputuskan, semua orang saling memandang dan mengangguk serempak. Oke. Sahabat, saudara, keluarga, adalah segalanya bagi Hong Dali. Jika ia tak bisa melindungi mereka, Hong Dali bukanlah Hong Dali. Si rambut perak mengangguk puas. Ah, aku bisa merasakan ketulusanmu. Kalau begitu, sebagai rasa hormatku kepada seorang pejuang, aku bisa memberimu beberapa informasi. Total ada 10 operator utama, dan yang terkuat adalah Tuan Reni. Agar pertempuran ini seadil mungkin, kalian bisa memilih 10 orang. Artinya, totalnya 11 orang. 1 lawan 1, sampai yang terakhir. Tentu saja, selama pertempuran, jika ada pihak yang tidak sanggup menanggung konsekuensi kekalahan, mereka boleh memilih untuk menyerah. Saat ini, apa yang dimaksud rambut perak sudah jelas, dengan kata lain, semua orang tahu targetnya adalah Hong Dali. Reni pasti bisa setara dengan Hong Dali setelah transformasinya, atau bahkan mungkin lebih kuat darinya. 10 agen top lainnya semuanya jenius di sektor bintang Dimu. Sekuat apapun antek-antek Hong Dali, mereka mungkin bukan tandingan mereka. Meskipun dia tahu itu, masalahnya adalah, dia harus menyetujui persyaratan mereka. Jika dia tidak setuju, jutaan lansia akan terbunuh. Dan Jiang Qiansui. Semuanya, apa kalian takut? Suara Hong Dali terdengar sangat serius. Biasanya ia tertawa dan bercanda. Kini setelah nadanya berubah, hati semua orang terasa berat. Untuk Tuan Muda, Li Yang melangkah lebih dulu. Saya, Li Yang, telah mengikuti Tuan Muda kemanapun. Kami berjalan dengan kepala tegak di bumi, dan bahkan di alam semesta, kami mengendalikan angin dan awan. Kami telah melihat segalanya dan menikmati segalanya. Sejujurnya, sebelum bertemu Tuan Muda, saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti bisa mencapai begitu banyak hal. Berbicara sampai di sini, ia berhenti sejenak, lalu tersenyum. Hidupku milik Tuan Muda, jika Tuan Muda ingin aku pergi ke timur, aku tidak akan pergi ke barat, jika ia ingin aku menangkap anjing, aku tidak akan menangkap ayam, cukup, jika kita kalah, nyawaku akan murah, tidak masalah. Meskipun kata-katanya kasar, semua orang tahu apa maksudnya. Berkat Hong Dali, hidupnya berubah 180 derajat. Kini, saatnya ia menyerahkan hidupnya kepada Hong Dali. Dan ia melakukannya dengan penuh tekad. Manusia tahu bagaimana cara bersyukur. Demi Tuan Muda, Levis terkekeh sambil menepuk bahu Hong Dali pelan. Aku tidak akan kalah lagi. Berkat Tuan Muda, aku mendapatkan kebebasan. Sudut bibir Blood Demon sedikit terangkat. Hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku adalah bertemu Tuan Muda. Jadi, kau tahu. Sama. Semua orang mengangguk. Hong Dali adalah alasan kehidupan mereka yang gemilang. Dali, Tang Muxin menyeringai dan memeluk lengan Hong Dali.
Hal terindah yang pernah terjadi padaku adalah menjadi tunanganmu. Meskipun kamu mungkin akan punya banyak wanita di masa depan, tapi aku tetap akan cemburu, hehe. Untuk Tuan Muda, Lin Yanwei tersenyum lembut. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Untuk Tuan Muda. Semua orang berkata serempak, persetan dengan mereka. Melihat semua teman-temannya yang menggemaskan, Hong Dali menggosok hidungnya. Ya, persetan dengan mereka. Hong Dali mulai membuat pengaturan. Semua orang seharusnya bergabung dengan Raja Zerg. Fusi mereka sudah cukup. Tapi lawan mereka adalah para operator top, dan mereka sangat kuat. Kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Semua orang mengangguk. Di alam semesta, pihak lain pasti sudah menerima kabar tentang fusi mereka dengan Raja Zerg. Keberanian mereka untuk maju menunjukkan bahwa mereka pasti bisa melawan Raja Zerg yang telah bertransformasi, bahkan mungkin lebih kuat. Oleh karena itu, kali ini lawan mereka luar biasa kuat. Mereka tidak boleh lengah. Saat ini, atribut kesehatan Hong Dali tersisa 146 poin, yang tidak terlalu tinggi atau rendah. Yang terpenting, ia hanya bisa bertransformasi sekali. Levis adalah yang terkuat berikutnya di antara mereka. Ia pasti harus bertarung di garis depan. Berikutnya adalah Blood Demon, Christina, Liang, Bai Heko kecil, bangsawan tingkat hitam Ye Huayun, yang mengikuti mereka dari Bintang Peri, dan Ratu Zerg Sang Yi. Dengan kata lain, secara keseluruhan, hanya ada 7 orang yang benar-benar bisa bertarung di pihak Hong Dali. Yang lainnya biasa saja. Tidak masalah bagi mereka untuk menghadapi beberapa orang di bawah mereka. Melawan para operator tertinggi, mereka hanya bisa menunggu untuk dihajar. Tidak cukup orang. Hong Dali mengerutkan kening. Hanya ada 7 orang di pihaknya yang benar-benar mampu bertarung. Yang lainnya tidak akan berhasil. Jelas, para operator tertinggi dan Lord Rennie dari pihak lawan semuanya sangat kuat. Pertempuran ini tampak tidak optimis. Tak peduli apapun, saat pihak lain mendarat di bumi, entah mereka mampu bertarung atau tidak, mereka hanya bisa memberikan segalanya. Semuanya, bergerak. Aku akan mengirim Zerg untuk mencari daerah gurun. Hong Dali pertama kali menaiki pesawat ruang angkasa tak jauh dari sana. Mereka tidak boleh tahu tentang menara kehidupan. Kalau tidak, situasinya bisa jadi tak terkendali. Kita perlu pindah lokasi. Jika para bangsawan tinggi mengetahui tentang menara kehidupan, itu pasti akan menarik armada yang lebih besar. Dalam keadaan tertentu, para bangsawan tinggi seperti perampok. Bumi baru, di padang pasir yang luas. Hong Dali dan yang lainnya berdiri diam menunggu si rambut perak mendarat. Mereka harus menunggu. Lagi pula, para sandera ada di tangan mereka. Apalagi jika ada satu orang tak dikenal di antara mereka, itu sangat menegangkan. Lebih baik datang lebih awal untuk bersiap-siap karena mereka tidak yakin seberapa kuat pihak lawan. Tak lama kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa berwarna putih perak mendarat perlahan. Wahana antariksa itu tidak besar, panjangnya hanya sekitar 200 meter. Wahana ini dianggap relatif kecil di alam semesta, di mana kebanyakan wahana antariksa panjangnya hanya beberapa ribu meter. Namun, tak seorang pun akan meremehkan bobot pesawat ruang angkasa ini. Itu karena para agen top dan orang misterius itu ada di dalam. Pintu pesawat ruang angkasa segera terbuka dan 12 orang turun darinya. Jiang Qiansui ada di antara mereka. Haha, Hong Dali, akhirnya kita bertemu. Komodo si rambut perak menatap Hong Dali dan mengangguk puas. Kau bisa dipercaya, jauh lebih mudah dihadapi daripada yang kubayangkan. Aku sudah memenuhi syaratmu. Kapan kau akan melepaskan para sandera? Hong Dali melirik si rambut perak sekali. Lalu, ia mengalihkan perhatiannya pada Jiang Qiansui. Dia tahu Jiang Qiansui telah kehilangan berat badan. Jantungnya berdebar kencang. Wanita acuh tak acuh ini telah menderita karenanya. Sebagai seorang aristokrat galaksi, ia seharusnya bisa menjalani hidup tanpa beban. Namun, disinilah ia, ditawan oleh para agen top sebagai sandera. Kita bisa melepaskan mereka kapan saja. Komodo jelas tidak peduli dengan tindakan Hong Dali lainnya. Kedua belah pihak telah bertemu, dan dengan kebrutalan dewa buatan manusia Rennie, ia tidak takut dengan tipu daya Hong Dali. Lepaskan dia. Silakan, Nona. Ayer mendorong Jiang Qiansui pelan dan tersenyum. Kekasihmu sedang menunggumu. Dali. Bisa bertemu Hong Dali lagi, Jiang Qiansui hanya merasa seperti mimpi. Dali. Ia berlari ke arah Hong Dali dengan putus asa dan menghambur ke pelukan Hong Dali. Ia menangis terseduh-seduh. Dali, kukira aku takkan pernah melihatmu lagi. Oke. Aku di sini sekarang. Semuanya akan baik-baik saja. Hong Dali memeluk Jiang Qiansui dan menepuk punggungnya dengan lembut. Jangan takut. Qiansui kita yang paling tangguh. Sedikit cobaan tidak akan membuatmu patah semangat. Gadis baik. Sejujurnya, tidak seorang pun menyangka pihak lain akan melepaskannya begitu saja. Namun,
Karena itu, hati semua orang mencelos. Hanya ada satu alasan mengapa mereka membiarkan Jiang Qiansui pergi begitu saja. Pria aneh berkulit ungu muda dan berekor itu jelas orang yang sangat kuat. Kalau tidak, jika mereka tidak memegang kartu truf apapun, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bab 1024 Dewa Buatan Manusia yang Mengerikan. Memang, setelah melepaskan Jiang Qiansui, si rambut perak menunjukkan taringnya. Baiklah, karena kita sudah melepaskannya, ayo kita mulai. Hong Dali, masih ingat syaratnya. Masing-masing pihak akan mengirimkan 11 orang untuk duel 1 lawan 1. Hasil pertempuran akan menentukan pemenangnya, hehe. Benar. Hong Dali menyipitkan matanya. Siapa yang bangun duluan? Haha, di saat seperti ini, ayo kita buat pertarungan pertama seru. Si rambut perak berdiri di samping dan memperkenalkan, yang pertama bertarung adalah dewa buatan manusia terkuat, Tuan Reni. Hahaha. Kata-katanya di luar dugaan semua orang. Yang pertama bertarung ternyata adalah orang misterius yang dikenal sebagai dewa buatan manusia, Reni. Jantung Hong Dali dan yang lainnya berdebar kencang. Tuhan ciptaan manusia. Seseorang bernama itu pasti sangat kuat. Apalagi lawannya tahu Hong Dali bisa berubah menjadi Star Knight. Manusia bodoh. Dewa buatan manusia Reni mendekat perlahan. Ia menatap Hong Dali dengan acuh tak acuh. Nada suaranya dingin. Raja melawan raja. Setelah aku mengalahkanmu, yang lain tak perlu melakukan apapun. Dia benar. Setelah dia mengalahkan Hong Dali, yang lain tidak perlu bertarung lagi. Bayangkan jika Star Knight pun kalah. Siapa lagi yang bisa menandinginya? Sia-sia melawan seseorang sekuat itu. Hehe, tujuan utama kalian memang menangkapku hidup-hidup. Mendengar itu, Hong Dali tertegun sejenak sebelum tiba-tiba tersadar. Itulah sebabnya para operator tertinggi tidak pernah menyentuh bumi secara langsung atau menghancurkan bumi dengan meriam utama armada mereka. Zerg hanyalah sebagian kecil dari alasannya. Tujuan utama mereka adalah kumbang kaisar emas yang telah ia gabungkan. Hanya kumbang kaisar emas yang sepadan dengan usaha mereka. Targetmu adalah menangkap kumbang kaisar emas hidup-hidup, benar kan? Tanya Hong Dali dengan muram. Cerdas. Memang pantas untuk lawan kita. Si rambut perak mengangguk puas. Kalau tidak, kenapa kau pikir kami akan memberimu begitu banyak kesempatan? Bumi pasti sudah hancur berkeping-keping. Tentu saja, tidak masalah jika kau tahu sekarang. Lagi pula, sekuat apapun dirimu, kau tidak akan sebanding dengan dewa buatan manusia kita, Reni. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Ekspresi Hong Dali dingin. Tubuhnya berubah menjadi emas dengan suara, dum. Zirah emas menyelimuti seluruh tubuhnya, bersinar terang. Pertempuran akan segera dimulai. Mundur semuanya. Haha. Si rambut perak tertawa dan mundur ke langit. Itu adalah pertempuran antara ksatria bintang dan dewa buatan manusia, dampaknya cukup untuk membunuh. Menyaksikan pertempuran dari dekat sama saja dengan mencari kematian. Si rambut perak dan yang lainnya terbang ke langit. Rombongan Hong Dali berubah menjadi ksatria Raja Zerg dan terbang ke langit juga. Kedua belah pihak naik ke ketinggian sekitar 10.000 meter di atas tanah sebelum berhenti. Pada saat yang sama, pertempuran dimulai. Ksatria bintang, kekuatan tempur 2,4 juta, kata Reni ringan, lalu ia melesat ke atas. Saat diam, ia tak berbeda dengan orang biasa. Namun begitu ia beraksi, tubuhnya tampak berubah menjadi cahaya ungu. Bahkan ada gelombang energi dari berbagai ledakan sonik di udara. Pada saat yang sama, Hong Dali bertemu dengannya secara langsung. Ledakan, 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 ledakan. Kekuatan mereka telah melampaui imajinasi manusia. Orang-orang bahkan tak dapat menyaksikan proses pertempuran mereka dengan mata telanjang. Mereka hanya dapat mendengar suara dentuman yang mengerikan dan merasakan gelombang energi di dataran gurun. Boom! Bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Sesosok tubuh terhempas langsung ke padang pasir. Tabrakan itu menyebabkan seluruh tanah berguncang, menyebabkan gelombang pasir dahsyat menerjang, diikuti badai pasir yang dahsyat. Efektivitas tempurnya kuat, tapi terlalu lemah. Sosok Reni melayang di udara sambil menatap kawah besar di bawahnya. Kawah itu dalamnya lebih dari 500 meter. Seorang pria terbaring di tengahnya. Hong Dali lah yang telah berubah menjadi Star Knight. Hong Dali benar-benar kalah meski berubah menjadi Star Knight. Tuan muda, Tuan muda. Semua antek cemas. Hong Dali benar-benar kalah di babak pertama. Bagaimana mungkin? Apakah dewa buatan manusia Reni ini benar-benar sekuat itu? Haha, anak yang hilang ya anak yang hilang. Komodo dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh semangat. Si rambut perak tertawa. Dewa buatan manusia kita adalah salah satu ras paling berbakat di alam semesta. Jangan remehkan kekuatan tempurnya. Kekuatan yang ia tunjukkan dalam pertarungan sungguhan jauh lebih tinggi daripada Hong Dali. Benar. Serigala merah mengangguk.
Meskipun kekuatan tempur Tuan Reni hanya 1,2 juta, dia mampu mengerahkannya sepenuhnya. Meskipun kekuatan tempur Hong Dali 2,4 juta, dia hanya bisa mengerahkan 10% atau 20%-nya. Mustahil baginya untuk menandingi Tuan Reni. Nilai kekuatan tempur bukanlah segalanya. Haha. Orang-orang Hong Dali berdebar kencang. Si rambut perak dan rombongannya berseri-seri. Dewa buatan manusia, Reni, memandang bunker dan berkata ringan, bangun. Seharusnya kau tidak terluka. Berhenti berpura-pura. Pui, pui. Hong Dali perlahan bangkit dari bunker dan meludah 2 kali. Sial, aku bahkan tidak bisa berpura-pura mati. Ngomong-ngomong, pukulanmu sangat keras. Sakit sekali. Ksatria bintang tidak mudah dikalahkan. Meskipun Hong Dali hanya bisa mengerahkan 10% hingga 20% dari kekuatan tempurnya, daya tahannya mencapai 100%. Lagi pula, aspek ini lebih berkaitan dengan atribut fisik daripada pengalaman. Oleh karena itu, meskipun ia terkena pukulan 1 kali, ia tidak terluka. Baiklah, ayo. Ekspresi Hong Dali berubah serius dan dia menerkam ke depan sekali lagi. Serangkaian ledakan tajam terdengar lagi. Atribut mereka berdua telah mencapai tingkat yang mengerikan. Baik kekuatan, kecepatan, maupun refleks, mereka telah melampaui batas kemampuan mata manusia. Hanya mereka berdua yang bisa melihat gerakan satu sama lain dalam pertempuran. Yang dilihat orang lain adalah sekumpulan cahaya keemasan dan sekumpulan cahaya ungu yang terjalin di langit. Jelas Hong Dali bertahan lebih lama kali ini. Boom! Suara keras terdengar. Seluruh dataran gurun terhempas oleh energi yang sangat besar, memperlihatkan permukaan bumi sedalam lebih dari 1000 meter. Badai pasir tak berujung menyelimuti keduanya, menyebar ke segala arah. Ayo kita bertarung di tempat lain, kata Hong Dali sambil menyeka sudut bibirnya dan menatap Reni tanpa ekspresi. Kalau kita terus bertarung di sini, aku khawatir bumi baru tidak akan sanggup. Oke. Reni mengangguk. Ia tak peduli di mana mereka bertarung. Kita harus kemana? Hong Dali menatap langit. Alam semesta. Ayo pergi. Reni berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke angkasa. Seberkas cahaya keemasan Hong Dali mengikutinya dari dekat. Medan perang telah menjadi alam semesta. Semua orang terbang keluar dari atmosfer bumi. Apa yang dimaksud Hong Dali sudah jelas. Jika seorang ksatria bintang bertarung dengan sekuat tenaga, bumi baru pasti takkan mampu menahannya. Lagi pula, ini adalah pertempuran yang benar-benar melampaui batas imajinasi manusia. Bukannya mustahil untuk melubangi bumi ketika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka nanti. Ah, di sini jauh lebih baik. Hong Dali mengangguk puas. Pada titik ini, keduanya berdiri di alam semesta. Di sini, tidak ada atas atau bawah, kiri atau kanan. Tidak ada gravitasi maupun arah. Ruangnya cukup luas dan yang terpenting adalah mereka tidak perlu khawatir akan melukai orang lain secara tidak sengaja. Ayo. Ekspresi Hong Dali berubah serius dan dia menerkam ke depan. Alam semesta berada dalam keadaan vakum dan mustahil untuk mengirimkan suara. Kita hanya bisa melihat gelombang energi tak berujung menyebar di sekitar keduanya. Di alam semesta, 2 massa cahaya, 1 ungu, 1 kuning, saling bertabrakan terus-menerus. Setiap kali terjadi tabrakan, meteorit kecil yang sesekali melintas akan hancur berkeping-keping menjadi abu. Bahkan zerg biasa yang berjarak puluhan ribu meter pun mati akibat gelombang kejut yang dahsyat itu. Segitukah level pertarungan mereka? Komodo rambut perak dan yang lainnya menatap tajam kedua orang yang terus-menerus bertarung dari pesawat ruang angkasa. Mereka tercengang. Mengerikan. Pantas saja orang-orang bilang Star Knight punya salah satu kekuatan tempur tertinggi di alam semesta. Memang benar. Hong Dali ini maju sangat cepat. Serigala merah mengerutkan kening. Awalnya, dia akan terhempas hanya dengan beberapa gerakan. Sekarang, dia bisa bertukar gerakan dengan Tuan Reni. Peningkatan kekuatannya sangat jelas. Orang ini memang jenius. Si rambut perak ikut mengangguk. Tuan Reni adalah salah satu ras paling suka berperang di alam semesta. Aku tidak menyangka Hong Dali bisa menyusulnya dalam waktu sesingkat itu. Saat ini, Hong Dali seharusnya bisa mengerahkan setidaknya 50% kekuatan Star Knight. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melawan Tuan Reni seperti itu. Cepat, lihat. Mereka pindah lokasi lagi, seru Ayer tepat saat ia berkata begitu. Sepertinya mereka kembali ke bumi. Pertempuran terus berubah. Atmosfer bumi baru. Yah, sejujurnya, alasan aku membawamu ke sini adalah karena kau memang sangat kuat. Sebagai tanda hormat, aku perlu mengingatkanmu tentang sesuatu. Dewa buatan manusia Reni menatap Hong Dali, dan untuk pertama kalinya, ia memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan. Untuk bisa maju secepat itu dalam waktu sesingkat itu, tidak heran markas besar mengirimku ke sini. Tapi sayang sekali. Sambil berkata begitu, Reni terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, itu baru wujud pertamaku.
Selanjutnya, wujud keduaku akan segera dimulai. Bentuk kedua. Bentuk pertama terlemahnya sudah bisa menggantung Hong Dali untuk menghajarnya. Jika dia memasuki bentuk keduanya. Wujud kedua, Tuan Reni akan segera menggunakan wujud keduanya, seru si rambut perak dari pesawat ruang angkasa. Wujud kedua ini berasal dari gen binatang paling kejam di alam semesta, Behemoth. Ketika nyawa Behemoth terancam, kekuatannya bisa berlipat ganda 5 kali lipat. Kekuatan macam apa yang dimilikinya dalam tubuh Tuan Reni? Bab 1025 tidak ada kemanusiaan. Kelas 2. Hong Dali menatap Reni dengan saksama dan menarik napas dalam-dalam. Ayo. Kalau begitu, bersiaplah. Saat dia berbicara, tubuh Reni mulai mengalami perubahan besar. Tubuhnya membesar. Tingginya awalnya hanya sekitar 1,7 meter. Dengan wujud keduanya, tingginya dengan cepat bertambah menjadi 2 meter. Ekornya memanjang, mencapai sekitar 3 meter. Semua otot di tubuhnya menggembung. Jika sebelumnya ia tampak seperti anak muda, kini ia tampak seperti orang dewasa. Terkesiap. Di dalam pesawat ruang angkasa, si rambut perak dan yang lainnya menarik napas tajam. Serigala merah berseru kaget. Kekuatan tempur, 12 juta. 10 kali lipat. Peningkatan 10 kali lipat. Kekuatan tempur 12 juta. 10 kali lipat dari sebelumnya. Semua orang terkejut ketika melihat dewa buatan manusia Reni dalam wujud keduanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melawan peningkatan kekuatan tempur seperti itu? Tuan muda, kau harus berhati-hati. Orang-orang Hong Dali menatap sosok kedua Reni dengan tangan terkepal erat. Meskipun mereka tidak dapat melihat peningkatan 10 kali lipat, semua orang dapat merasakan energi kuat yang dipancarkan dari dewa buatan manusia Reni setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, bentuk kedua. Hong Dali menatap Reni yang melayang di udara dan terkekeh. Ia memperlihatkan gelang dari Xiao Shengze di pergelangan tangannya dan berkata, kau punya bentuk kedua, aku juga bisa meningkatkan kekuatanku. Ayo. Boom. Tubuh Hong Dali juga mulai memancarkan energi dengan liar. Di langit, angin dan awan bergulung-gulung, guntur bergemuruh. Awan-awan membentuk pusaran air yang dahsyat, dan seluruh langit dipenuhi energi yang kacau. Energi-energi ini termasuk peningkatan 10 kali lipat energi dewa buatan manusia Reni dalam wujud keduanya. Ini juga termasuk peningkatan 10 kali lipat energi Hong Dali setelah menggunakan gelang yang didapatkan Levis dari membunuh Xiao Shengze. Saat itu, tepat di bawah mereka berdua, padang pasir yang luas telah sepenuhnya tak dikenali. Kerikil berubah menjadi kristal dan bahkan terdapat lubang-lubang besar tanpa dasar. Pemandangan itu seperti ledakan nuklir raksasa. Melihat pemandangan itu, Levis, Silverhair, dan yang lainnya sangat terkejut. Kekuatan dewa buatan Reni benar-benar luar biasa. Gelar dewa buatan ini jelas tidak berlebihan. Dan yang paling mengerikan adalah, meskipun begitu, Hong Dali masih mampu menahan kekuatannya. Dewa buatan Reni memiliki garis keturunan yang luar biasa dan bisa saja menggantung Hong Dali untuk dikalahkan di awal. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa dalam beberapa ronde singkat, Hong Dali akan mampu melawannya secara seimbang. Si rambut perak dan yang lainnya saling berpandangan dan melihat ketidakpercayaan dalam ekspresi masing-masing. Hehe, ayo. Hong Dali menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Ayo lanjutkan. Saat dia mengatakan ini, cahaya keemasan yang sangat kuat meledak dari tubuhnya dan menuju ke dewa buatan manusia Reni, menyerangnya. Gerakan mereka berdua bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Di langit, yang terlihat hanyalah dua sinar cahaya, satu ungu, satu emas, yang berkejaran seolah-olah mereka adalah dua matahari kecil. Setiap serangan menghancurkan seluruh langit dan garis-garis hitam halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Itu. Si rambut perak dan yang lainnya menatap. Itu retakan yang tercipta setelah ruang terkoyak. Pertarungan mereka bahkan telah merobek angkasa. Dalam pertarungan tingkat ini, orang-orang mungkin akan hancur berkeping-keping meskipun hanya terkena gelombang kejut kecil. Tak seorang pun berani campur tangan. Dewa buatan manusia Reni memasuki wujud keduanya. Saat ini, sepertinya dia masih selevel dengan Hong Dali. Bagaimana mungkin? Kekuatan tempurnya mencapai 12 juta. Ksatria bintang memang luar biasa, desah si rambut perak. Dan, sepertinya Hong Dali ini jelas-jelas pernah bertemu. Dia pasti punya perlengkapan yang bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sungguh sial. Serigala merah begitu iri hingga matanya memerah. Kita sudah sangat kuat di sektor bintang Dimu selama bertahun-tahun, tapi jarang sekali menemukan perlengkapan yang layak. Hong Dali benar-benar punya perlengkapan yang luar biasa. Yang lainnya mengangguk serempak. Harta karun berharga yang tak terbayangkan jumlahnya tersembunyi di alam semesta ini. Sejak berakhirnya perang dimensi yang mengerikan 10.000 tahun yang lalu, harta karun yang digunakan oleh para pahlawan dari dimensi lain dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya telah tertinggal di dunia ini.
Para alien penyerbu dari dimensi lain saat itu memiliki berbagai peralatan aneh di tangan mereka. Konon, benda-benda itu adalah senjata ajaib. Ada berbagai macam manusia dan iblis yang kuat. Mereka semua dapat menjelajahi alam semesta sesuka hati, dan beberapa yang sangat kuat bahkan dapat merobek ruang angkasa. Jika benda di tangan Hong Dali benar-benar senjata sakti yang tertinggal di dimensi ini oleh mereka yang disebut sebagai kultivator, suku iblis, atau suku setan, maka keberuntungan Hong Dali sungguh tak terkalahkan. Semua orang sedang memikirkan hal ini ketika tiba-tiba terdengar ledakan. Kedua sinar itu terpisah. Reni berdiri di udara. Saat itu, ia masih utuh. Hanya bahunya yang sedikit tergores dan sedikit darah lavender yang merembes keluar. Kau telah maju dengan cepat. Reni menatap Hong Dali di kejauhan dan berkata datar, kecepatanmu maju sungguh di luar dugaanku. Sambil berbicara, luka di bahunya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 2 menit. Hehe, aku tidak bodoh. Setelah dihajar habis-habisan olehmu begitu lama, seharusnya aku sedikit membaik. Hong Dali mengusap sudut mulutnya. Setelah atributnya meningkat 10 kali lipat, tubuhnya menjadi relatif lebih kuat. Oleh karena itu, dalam pertarungan sejauh ini, Hong Dali lebih sering diserang daripada diserang. Rata-rata, ia hanya menyerang sekali untuk setiap 10 serangan. Untungnya, ia cukup tangguh. Setelah ribuan ronde, pengalaman bertarungnya meningkat pesat. Dengan risiko ditinju Reni, ia akhirnya berhasil melukai dewa buatan manusia, Reni, untuk pertama kalinya. Kau cuma karung pasir kelas atas. Reni mengangguk pelan dan lengan kanannya berubah menjadi bilah pedang ungu panjang. Sayangnya, meski begitu, kau tetap tak akan menang. Dia memang selalu unggul atas Hong Dali. Dia tidak menyangka Hong Dali akan bangkit kembali di saat-saat terakhir. Jika dia orang lain, mereka pasti akan terguncang. Tapi dia adalah Tuhan buatan manusia, dan yang terpenting, dia sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan lagi. Dia tak akan pernah takut. Tanpa rasa takut, tak ada yang akan memengaruhi suasana hatinya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Reni akan selalu menggunakan 100% kekuatannya, tidak pernah kurang. Boom! Reni kembali meledak dengan kekuatan. Kekuatan tak terbatas mengembun di lengan kanannya. Di sekitar bilah yang dibentuk oleh lengan kanannya, ruang mulai berosilasi. Adegan ini membuat semua orang bergidik. Bahkan bilah paling tajam di dunia pun memiliki keterbatasan. Namun, pedang angkasa tak terikat oleh aturan tersebut. Jika ruang di mana suatu objek berada terpotong menjadi 2, tentu objek tersebut juga akan terpotong menjadi 2. Naluri pembunuh Reni jelas telah dibangkitkan oleh Hong Dali. Salah satu syarat dalam perjanjian yang ia buat saat ia diciptakan sangatlah penting. Yaitu, ketika menjalankan tugas apapun, nyawanya sendiri diasumsikan tidak akan terancam. Begitu ia merasa nyawanya terancam oleh musuh, ia perlu mempertimbangkan kembali tugas yang dipercayakan kepadanya. Misalnya, daripada menangkap musuh hidup-hidup, lebih baik bunuh saja. Desir. Dewa Reni, ciptaan manusia, sangat cepat. Dalam sekejap, kilatan cahaya ungu melesat ke cahaya keemasan di sekitar Hong Dali. Dengan telapak tangannya yang menempel pada pedang angkasa yang sangat tajam, bahkan Hong Dali, yang sudah menjadi ksatria bintang, tidak berani menghalanginya dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Boom! Pertahanan yang diulur-ulur pasti akan runtuh. Hong Dali terkejut dan terkena pukulan Reni di dada. Energi dahsyat meletus dan tubuh Hong Dali langsung terhempas ke tanah. Kemanapun ia lewat, gurun berguncang dan gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu. Tanah amblas, menciptakan kawah raksasa dengan kedalaman yang tak diketahui. Kawah itu tampak seperti asteroid raksasa yang menghantam tanah dan awan debu berbentuk jamur membubung di tempatnya jatuh. Kekuatan serangan itu memang sebanding dengan kekuatan yang dimiliki dewa buatan manusia dalam wujud keduanya. Setiap serangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Untungnya transformasi ksatria bintang Hong Dali cukup kuat. Siapapun yang terkena serangan energi mengerikan Reni pasti akan hancur berkeping-keping, bahkan jika mereka terkena sedikit saja. Kau benar-benar kuat. Reni menatap tanah yang tampak seperti kawah asteroid di bawahnya dengan ekspresi tenang. Namun semua orang lainnya tercengang. Di kawah asteroid besar, Hong Dali perlahan bangkit dan menyapu debu dari tubuhnya dengan ringan. Ya Tuhan, dia masih selamat dari serangan seperti itu. Si rambut perak menatap Hong Dali yang telah berdiri lagi, dan matanya hampir melotot. Apakah tubuhnya terbuat dari berlian? Mustahil, kan? Sekalipun dia terbuat dari berlian, dia pasti sudah hancur karena serangan itu. Saat itu, seluruh medan gurun telah berubah. Area dalam radius 100 km telah dilanda pertempuran antara kedua belah pihak. Lubang yang digali oleh Hong Dali sedalam 7 atau 8 km. Bahkan, tampak ada jejak lava merah tua yang mengalir perlahan di dalamnya. Itulah kekuatan serangan Reni. Tapi,
Hong Dali masih tidak terpengaruh. Tang Muxin dan yang lainnya begitu cemas hingga telapak tangan mereka berkeringat. Namun, mereka mulai lebih percaya pada Hong Dali. Itu karena Levis menyebutkan gelang yang ia dapatkan adalah milik Hong Dali. Gelang itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang 10 kali lipat. Jika kekuatan Star Knight ditingkatkan 10 kali lipat, bahkan wujud kedua dewa buatan manusia Reni yang kuat tidak akan mampu dengan mudah menembus pertahanannya. Masalahnya, transformasi Hong Dali memiliki batas waktu. Hal ini membuat semua orang gelisah. Ayo lanjutkan. Pedang panjang Reni di lengan kanannya terus memfokuskan energi. Saat ini, ia tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Ia melayang di langit. Sinar matahari kemasan menyinarinya, membuatnya tampak mempesona. Pengalaman bertempurmu masih terlalu sedikit, kata Reni perlahan, kali ini, aku akan membunuhmu. Bab 1026 Gigi kedua. Reni tidak banyak bicara, tetapi temperamennya sangat sombong. Dewa buatan manusia yang diciptakan melalui penelitian selama lebih dari 700 tahun oleh bangsawan tinggi, menyatu dengan gen 10 makhluk terkuat di alam semesta, dipadukan dengan bakat bertarungnya sendiri, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatannya memang mendekati apa yang dibayangkan manusia tentang seperti apa sosok dewa. Hehe. Kau baru akan tahu apakah kau mampu mengalahkanku setelah pertarungan ini selesai. Tubuh Hong Dali mulai melayang di udara. Ia menatap dewa buatan manusia di depannya, tertawa dingin, dan berkata, masih terlalu dini untuk menyatakan pemenangnya sekarang. Semua orang menahan napas dan menatap Hong Dali. Dengan kekuatan dan pengalaman bertarung Hong Dali, mampukah ia melawan dewa buatan manusia, Reni? Reni kembali berubah menjadi kilatan cahaya ungu dan melahap habis cahaya kemasan Hong Dali. Karena kecepatan mereka berdua terlalu cepat, seluruh langit terganggu olehnya, menyebabkan gelombang kejut meledak terus-menerus. Di lokasi di mana mereka berdua berbenturan, bahkan udara pun terhempas, menciptakan ruang hampa di sekitar mereka. Hong Dali terus-menerus terdorong ke belakang, sementara Reni berada di atas angin. Tiba-tiba, Reni menggunakan pedang kanannya untuk menebas kepala Hong. Pong! Hong Dali bergerak mundur dengan kekuatan penuh, menyebabkan serangkaian ledakan sonik. Reni langsung menyerbu ke arahnya, seluruh tubuhnya diselimuti petir ungu, seolah-olah ia benar-benar dewa yang turun ke alam manusia. Tatapannya setajam pedang, seluruh energinya meledak menuju bintang-bintang. Melihat situasi ini, detak jantung Tang Muxin dan yang lainnya hampir berhenti. Reni ini benar-benar terlalu kuat. Tidak heran dia berani menantang seorang ksatria bintang, kekuatan tempurnya memang terlalu tinggi. Dia praktis tak terhentikan. Sedangkan Hong Dali, di hadapan Reni, satu-satunya keunggulannya mungkin adalah daya tahannya. Namun, sekuat apapun karung pasir ini, ia hanyalah karung pasir, mustahil baginya untuk mengalahkan Reni. Pada saat ini, Hong Dali sudah terdesak hingga ke tepi jurang, satu-satunya pilihannya sekarang adalah menahan serangan Reni. Mati! Reni bergegas menghampiri Hong Dali dan berkata dengan nada datar. Ci! Suara lembut terdengar saat darah Hong Dali muncrat. Di saat yang sama, Hong Dali mendaratkan pukulan langsung ke Reni untuk pertama kalinya. Ternyata Hong Dali mengalami cedera parah, hanya bagian vital yang luput, dan malah mendaratkan tinjunya di dada Reni. Kekuatan serangan seorang Star Knight adalah 2,4 juta, ditambah 10 kali peningkatan dari gelang tersebut, kekuatan serangannya mencapai 24 juta. Bagaimana dengan Reni, 12 juta. Meskipun Reni memiliki banyak pengalaman tempur, atributnya masih jauh lebih lemah daripada Hong Dali. Pukulan ini langsung meledakkan Reni keluar dari atmosfer bumi baru, bahkan menyebabkan tubuh Reni membentur satelit, seketika menciptakan kawah raksasa berdiameter lebih dari 500 km di satelit tersebut. Apa? Si rambut perak dan yang lainnya hampir jatuh terduduk. Mereka tak menyangka Hong Dali bisa melakukan hal seperti itu. Meskipun Reni belum menggunakan transformasi ketiga terkuatnya, menurut kesan mereka, Reni seharusnya masih bisa menang melawan Hong Dali dengan mudah. Lagi pula, perbedaan bakat bertarung di antara mereka berdua benar-benar terlalu besar. Namun, mereka semua mengabaikan satu hal, bahkan seekor kelinci akan menggigit ketika marah, belum lagi seorang Star Knight yang statistiknya masing-masing bernilai 150.000. Swoosh! Aliran cahaya menyambar saat Reni dengan cepat terbang kembali dan berdiri di depan Hong Dali lagi. Seluruh dadanya terhantam ke dalam, tinju Hong Dali hampir membuat seluruh tubuh Reni hancur berkeping-keping. Sayangnya, ia adalah dewa buatan manusia dan memiliki gen dari 10 garis keturunan terkuat di alam semesta. Karena itu, selama tubuhnya belum hancur total menjadi abu, ia akan dapat pulih dengan sangat cepat. Dan sekarang, sangat jelas, dadanya dengan cepat pulih seperti semula, dan tatapannya juga berubah serius. Kau memang sangat kuat. Reni menatap Hong Dali dengan sungguh-sungguh dan menjadi serius untuk pertama kalinya. Ia berkata perlahan, karena itu, sebagai rasa hormatku padamu, aku akan menggunakan kekuatanku yang terkuat sekarang. Kelas 3.
Meskipun Reni tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, di mata si rambut perak dan yang lainnya, wujud kedua Reni saja sudah cukup untuk mengalahkan Hong Dali. Namun kini, wujud kedua Reni bukan saja tak mampu mengalahkan Hong Dali, tetapi ia malah dikalahkan oleh Hong Dali. Tuan Reni memang kuat, tapi Hong Dali ini ternyata masih bisa bertahan lama. Hong Dali ini. Meskipun mereka pernah mendengar bahwa Hong Dali adalah orang yang luar biasa, ini pertama kalinya mereka melihat Hong Dali secara langsung. Karena itu, mereka semua terkejut, lalu marah, dan berkata, si Malon tolol ini, musuh macam apa yang sebenarnya dia ciptakan untuk kita. Jika bukan karena Malon, Hong Dali seharusnya menjadi seorang jenius yang sedang dipersiapkan secara ketat oleh para bangsawan tinggi sekarang. Tapi sekarang, mereka adalah musuh bebuyutan, tipe yang tidak memiliki kemungkinan untuk diselesaikan. Hong Dali telah menghancurkan 70 kapal induk tingkat bintang tingkat 5 yang dimiliki oleh bangsawan tinggi, biaya kapal induk ini pasti sangat tinggi. Lagi pula, jika para bangsawan tinggi ingin berdamai sekarang, bukankah itu sama saja dengan mengatakan bahwa mereka, para bangsawan tinggi, takut terhadap seorang bangsawan kehormatan belaka? Seorang prajurit bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dihina. Jadi sekarang, mereka hanya bisa melawan Hong Dali sampai akhir. Jika tidak, siapa lagi yang akan menghormati para bangsawan tinggi? Tetapi apapun masalahnya, fakta bahwa Hong Dali mampu melawan para bangsawan tinggi sendirian sudah cukup untuk membuatnya bangga pada dirinya sendiri. Tuan Reni, kau harus mengalahkan Hong Dali ini. Si rambut perak mengepalkan tinjunya erat-erat dan berteriak, kau harus membunuhnya kalau perlu. Kita bisa berusaha sekuat tenaga membunuh kumbang kaisar emas, tapi kita tidak boleh menyia-nyiakan harga diri para bangsawan tinggi. Dan pada saat ini, dewa buatan manusia Reni jelas-jelas menjadi tenang. Matanya menatap Hong Dali dengan lembut dan berkata, kalau begitu, apakah kau siap mati sekarang? Bentuk ketiga. Suaranya sangat datar, tanpa sedikit pun emosi. Namun setelah mengatakan ini, cahaya ungu terang memancar dari tubuhnya dan ia pun berubah kembali. Kulitnya menjadi lebih lentur dan transparan, dan semua tulangnya menyusut drastis, membuatnya menyusut cukup banyak. Namun, cahaya itu perlahan berubah dari ungu muda menjadi kuning kemasan, seperti matahari yang perlahan terbit. Mengikuti perubahan warna, aura yang dipancarkannya pun berubah total. Seolah-olah Tuhan benar-benar turun ke alam fana. Dewa buatan manusia Reni, bentuk ketiga. Rambut perak dan yang lainnya menarik napas dingin. Karena Reni yang sekarang tampaknya telah menyelesaikan transformasi tertentu, kekuatannya meningkat pesat lagi. Kekuatan serangan Reni sekarang mencapai 60 juta. Serigala merah menarik napas dalam-dalam dan berkata, wujud ketiga. Akhirnya, Tuan Reni telah menggunakan wujud terkuatnya. Tekanan yang kuat dan tak terbatas menekan ke bawah, dan ruang bumi baru di lokasi ini berubah menjadi pusaran raksasa. Banyak bongkahan batu perlahan terangkat dari tanah karena kekuatan dahsyat ini. Kerikil di tanah mulai mencair dan mengkristal. Tak lama kemudian, di gurun dalam radius 1000 km, seluruh permukaan berubah menjadi sekeping cahaya berkilauan berkat kristal-kristal seperti kaca yang terbentuk dari pencairan pasir. Selain itu, seluruh kehidupan di area ini pun berangsur-angsur menghilang. Reni bahkan belum menyerang, tapi ia sudah menciptakan kerusakan yang begitu parah pada lingkungan. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan dan mengejutkan untuk dilihat. Hehe, akhirnya kau menggunakan seluruh kekuatanmu. Hong Dali menatap Reni dan tiba-tiba tersenyum, lalu berkata, kau sudah memiliki wujud terkuatmu, tapi aku tidak lebih buruk darimu, hahaha. Oh, Reni mengerutkan kening. Ia memang tidak memiliki rasa kemanusiaan, tetapi bagaimanapun juga, ia lahir dari ras prajurit paling hebat di alam semesta. Ia juga memiliki rasa ingin tahu alami terhadap makhluk-makhluk kuat lainnya. Dia memang ingin melihat sejauh mana Hong Dali dapat menjangkaunya. Dan pada saat ini, Hong Dali tersenyum dan kemudian berkata perlahan, Heartbreaker, bersiaplah. Hehe, tidak masalah. Suara Lucifer terdengar di udara. Batu jiwa yang dipadukannya berasal dari agen Top Fang, batu jiwa suara. Jika orang lain yang menyatu dengan batu jiwa ini, mereka paling-paling hanya akan menggunakannya sebagai senjata gelombang suara jarak jauh. Namun, pada Lucifer, berbeda. Karena ia bisa memperbesar kekuatan kutukannya hingga maksimum melalui batu jiwa suara ini. Dengan sangat cepat, suara Lucifer terdengar di udara dalam radius 1000 km dari tempat mereka berada. Dengan darahku sebagai pengorbanan tertinggi, aku memanggil roh energi gelap terkuat di alam semesta. Ruang angkasa yang runtuh, energi gelap yang ganas. BOMBBB. Di area tempat suaranya terdengar, dari langit hingga ke tanah, lapisan energi gelap muncul. Energi gelap ini adalah energi gelap terkuat di alam semesta yang ditimbulkan oleh kutukan Lucifer. Dan di dalam pesawat ruang angkasa, Lucifer menghabiskan 1 liter darah untuk pengorbanan kali ini. Apa ini? Si rambut perak dan yang lainnya tercengang ketika melihat energi gelap ini tiba-tiba muncul. Awalnya, mereka tidak tahu apa itu,
tetapi mereka segera mengerti. Energi gelap, ini sebenarnya energi gelap. Hehe. Hong Dali tertawa saat kemampuan pasifnya, Elemental Affinity, dan Elemental Shock diaktifkan. Semua energi gelap dengan cepat berhamburan ke arah Hong Dali. Di saat yang sama, Hong Dali menghabiskan sisa poin kesehatannya yang kurang dari 100, lalu melancarkan jurus pamungkasnya. Gigi kedua. Meskipun suara Hong Dali terdengar lelah, ia memiliki kesan dominasi dan tekad yang tak terlukiskan. Seketika, semua orang menahan napas dan menatap Hong Dali. Kelelahan. Betul sekali. Transformasi Star Knight menghabiskan 70 poin kesehatan dan Second Gear menghabiskan 30 poin lagi. Jika di total, dia telah menghabiskan 100 poin kesehatan untuk transformasi kali ini. Berapa total poin kesehatan yang dia miliki? Dengan menghitung 20 poin kesehatan yang dia peroleh sebelumnya, totalnya hanya 160 lebih. Artinya setelah dia menggunakan Second Gear kali ini, Hong Dali hanya memiliki 60 poin kesehatan lebih. Gear kedua sendiri tidak kuat, hanya meningkatkan statistiknya sebesar 6000%. Dengan atribut dasar Hong Dali yang masing-masing bernilai 100, itu hanya 6000 statistik. Namun, hal yang paling kuat dari jurus ini adalah ketika ia menggunakannya dengan transformasi Star Knight. Transformasi Star Knight memberinya stat 150.000 per atribut. Dan sekarang, setelah mengaktifkan Second Gear, stat ini meningkat 60 kali lipat. Terakhir, dengan menghitung energi gelap itu. Bab 1027 Pembunuhan Seketika. Gemuruh. Hong Dali praktis menyedot semua energi dahsyat di udara ke arahnya. Ribuan mil jauhnya, gunung-gunung runtuh, tanah runtuh, air laut melonjak, dan gelombang raksasa membubung setinggi puluhan meter. Seluruh langit berguncang seolah-olah pilar langit dan bumi terguncang oleh kekuatan Hong Dali, dan langit akan runtuh. Sebuah lubang besar terbentuk akibat tekanan Hong Dali pada tanah, tetapi lubang itu segera terisi oleh pasir yang menyatu dengan unsur-unsur keras di udara. Hamparan tanah yang luas tersingkap dan dengan cepat berubah menjadi pasir juga, lalu memanas dan berubah menjadi kristal seperti kaca. Star Knight dipadukan dengan Second Gear, lalu dipadukan dengan kutukan Lucifer, hanya tekanan yang mengalir keluar dari Hong Dali saja menyebabkan tanah di area ini berubah menjadi kristal seperti kaca. Di dalam pesawat ruang angkasa, Silverhair dan yang lainnya semua tercengang. Mereka tak percaya dan menatap Hong Dali lekat-lekat. Si rambut perak begitu terkejut hingga air liurnya hampir menetes saat ia berkata, "Serang." Kekuatan serang, 168 juta. Ini. Angka ini. Kekuatan serangan transformasi Star Knight adalah 2,4 juta. Gear kedua meningkatkannya hingga 60 kali lipat, dan ditambah dengan Elemental Affinity, kekuatan serangan Hong Dali kini mencapai 168 juta. Satu-satunya hal yang buruk adalah bahwa pemberdayaan dari gelang tersebut akan tumpang tindih dengan Second Gear, tidak dijumlahkan, jadi itu sangat disayangkan. Wujud ketiga adalah wujud terkuatmu, kan? Tentu saja, semua itu tidak penting lagi. Yang perlu dilakukan Hong Dali sekarang adalah menghancurkan musuh di depannya ini. Kali ini, dia akan menyerang lebih dulu. Bom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari langit, dan tinju Hong Dali langsung membelah tubuh dewa buatan Reni menjadi dua bagian. Bagian bawah tubuh Reni hancur menjadi abu, sementara bagian atasnya terlempar keluar dari bumi baru, menghantam satelit kecil berdiameter lebih dari 3000 km di luar angkasa, bagaikan dihantam meteorit raksasa. Awan jamur yang mengerikan terbentuk di satelit kecil itu. Intensitas energinya setidaknya setara dengan 20 juta bom nuklir yang meledak bersamaan. Langsung bunuh. Dewa buatan manusia Reni, dalam wujud terkuatnya, langsung dibunuh oleh Hong Dali. Kuat. Terlalu kuat. Baru sekarang rambut perak dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa sebelumnya, Hong Dali menunggu Reni menggunakan wujud terkuatnya sebelum memilih untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Sebenarnya, Hong Dali bisa saja mengerahkan kekuatan penuhnya sejak awal dan akhir pertarungan. Masalahnya, informasi tentang Reni terlalu sedikit, tetapi transformasi kekuatan penuh Hong Dali hanya punya satu kesempatan, jadi dia jelas tidak bisa menggunakannya terlalu dini karena takut menyia-nyiakannya. Jika tidak, jika terjadi sesuatu yang salah dan dia tidak berhasil membunuh Reni, tamatlah riwayat dia dan orang-orangnya. Apalagi Hong Dali tidak punya cukup poin kesehatan tersisa. Jika dia bisa mengalahkan Reni hanya dengan transformasi Star Knight dan pemberdayaan dari gelang itu, dia masih punya 100 poin kesehatan tersisa, dan itu sudah cukup baginya untuk menggunakan transformasi Star Knight lagi. Namun, Hong Dali tidak punya pilihan lain. Reni sebenarnya memiliki wujud ketiga, dan kekuatan wujud ketiganya terlalu kuat. Jika Hong Dali tidak menggunakan gear kedua, ia pasti tidak akan bisa mengalahkan Reni. Karena itu, Hong Dali tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatannya dan langsung membunuh Reni. Semua orang tercengang. Dan saat si rambut perak dan yang lainnya begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara sepatah kata pun, Hong Dali benar-benar melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun.
Dia langsung membuka baju zirah kerangka di dadanya dan membidik ke arah luar angkasa di luar bumi baru. Meriam kejutan energi gelap. Energi gelap tak berujung berkumpul di dadanya, lalu setelah beberapa detik pengisian daya, meriam kejutan energi gelap yang mengerikan meledak ke arah Reni. Meriam kejut energi gelap mengembang seiring perjalanannya. Awalnya, diameternya hanya beberapa ratus meter. Saat mencapai luar atmosfer bumi baru, diameternya telah membesar hingga lebih dari 100 km. Di luar angkasa, diameternya bahkan mencapai lebih dari 1000 km. Sizzle. Sebuah suara lembut seakan terdengar di telinga semua orang. Kemudian, satelit yang mengubur Reni langsung hancur berkeping-keping oleh serangan Hong Dali. Saat mencabut rumput, akarnya juga harus dicabut. Hong Dali selalu mengikuti prinsip ini. Dengan gen Reni yang mengerikan, kemampuan regenerasinya memang sangat kuat, tetapi Hong Dali tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Oleh karena itu, jika ia tidak memastikan Reni hancur total hingga tak tersisa satu sel pun, akan sangat sulit bagi Reni untuk pulih. Mengerikan. Kuat. Teliti. Si rambut perak dan yang lainnya menatap dengan bingung. Kekuatan Hong Dali ini benar-benar bisa mencapai tingkat seperti itu. Bagaimana mereka bisa mengalahkan orang seperti itu? Kita tamat untuk. Wajah si rambut perak pucat pasi. Setelah Reni terbunuh, perisai terkuat mereka pun lenyap. Nah, kalau Hong Dali mau membunuh mereka, semudah minum air, mereka pasti sudah mati kali ini. Tidak, ini belum berakhir. Suara serigala merah tiba-tiba terdengar. Cepat, lihat, Hong Dali telah berubah kembali, dia jatuh dari langit. Waktu transformasinya telah berakhir. Serigala merah benar. Setelah meledak dengan kekuatan sebesar itu tadi, waktu transformasi Hong Dali telah berakhir. Setelah dewa buatan manusia Reni terbunuh, kekuatan Hong Dali tampaknya juga telah terkuras. Oleh karena itu, pertempuran selanjutnya adalah yang paling krusial dan berbahaya. Lindungi Tuan Muda. Liang dan yang lainnya telah bekerja sama dengan Hong Dali berkali-kali sebelumnya. Karena itu, melihat ini, mereka tahu bahwa Hong Dali sedang berada di titik terlemahnya. Mereka semua sekarang adalah Ksatria Raja, meskipun mereka tidak dapat benar-benar melepaskan kekuatan Ksatria Raja karena waktu transformasi mereka terlalu singkat, tetap saja bukan masalah bagi mereka untuk melindungi Hong Dali. Kesempatan. Bunuh dia, perintah si rambut perak dan menjadi orang pertama yang terbang keluar dari pesawat ruang angkasa. Hong Dali sudah menunjukkan betapa tak terkalahkannya dia. Wujud tak terkalahkannya itu benar-benar terlalu kuat. Tidak ada kemungkinan untuk bernegosiasi sekarang karena mustahil bagi Hong Dali untuk tunduk pada para bangsawan tinggi, dan para bangsawan tinggi juga tidak mau mengakui kekalahan kepada Hong Dali. Karena itu, hanya ada satu pilihan tersisa, yaitu membunuh Hong Dali lalu mencari cara untuk membunuh kumbang Kaisar Emas. Selama mereka dapat membunuh Hong Dali dan kumbang Kaisar Emas, kerugian apapun yang mereka derita akan sepadan. Apalagi Hong Dali sedang berada di titik terlemahnya sekarang. Kesempatan seperti itu tidak akan datang lagi jika mereka melewatkannya kali ini. Dengan komodo rambut perak di depan, para operator top lainnya bergegas menuju Hong Dali. Hanya Air yang tertinggal, karena kemampuannya bertipe pendukung, jadi keselamatannya lebih penting. Yang terpenting adalah dia memang tidak terlalu kuat, jadi dia tetap tinggal di pesawat ruang angkasa dan tidak mengikuti yang lain. Tuan Muda, Lin Yanwei, yang bersayap logam, adalah yang tercepat. Ia menangkap tubuh Hong Dali yang telah kembali ke wujud manusia dan bertanya dengan cemas, Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hong Dali mengerutkan kening. Karena terlalu banyak menghabiskan poin kesehatannya, ia hanya memiliki 60 poin kesehatan tersisa sekarang, sehingga tubuhnya sangat lemah. Namun, berbicara bukanlah masalah baginya. Halangi para bangsawan tinggi itu, jangan biarkan mereka kembali ke pesawat antariksa. Selama mereka di sini, pesawat antariksa itu tidak akan langsung menyerang bumi baru. Bahkan sampai pada titik ini, kepala Hong Dali masih sangat jernih. Sebenarnya, dia orang yang cukup cerdas, hanya saja biasanya dia terlalu malas berpikir. Namun, di saat-saat genting seperti ini, dia sangat bisa diandalkan. Dan nyatanya, apa yang dikatakannya memang benar. Karena si rambut perak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, ini juga merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk tetap tinggal di bumi baru. Jika tidak, begitu si rambut perak dan yang lainnya sadar dan kembali ke pesawat ruang angkasa mereka, bumi baru akan hancur hanya dengan beberapa ledakan meriam. Mendengar perintah Hong Dali, Levis dan yang lainnya langsung maju dan bertarung dengan Silverhair dan yang lainnya, mencegah mereka pergi. Jika kau ingin melukai Tuan Muda, kau harus melewatiku dulu. Setelah mengenakan zirah kerangka yang melambangkan Ksatria Raja, Levis menyerbu ke arah rambut perak dan meninjunya. Pukulannya memampatkan udara, dan di tengah-tengah pukulannya, energi di udara sudah mulai terkompresi. Saat ia sampai di rambut perak, sebuah bola energi berdiameter sekitar 10 cm muncul di depan tinju Levis.
Energi dahsyat dalam bola energi itu dapat membuat orang lain ketakutan hanya dengan merasakan kekuatannya saja. Lumayan, tapi masih terlalu lemah. Rambut perak dan yang lainnya, bagaimanapun juga, memiliki kekuatan stellar level maksimum, bakat tempur mereka juga sangat kuat. Kemampuan mereka sangat kuat, masing-masing dari mereka sangat kuat. Ledakan petir. Si rambut perak langsung menghindari serangan itu, lalu, mengikuti teriakannya, sambaran petir besar muncul entah dari mana dan menyelimuti Levis. Batu jiwa guntur, batu jiwa elemental yang kuat. Bergabung dengan batu jiwa guntur tidak hanya memberikan kecepatan dan kekuatan, tetapi kemampuan serangannya juga sangat dahsyat. Terutama kecepatannya, jelas tidak akan kalah dari batu jiwa cahaya. Mengusir Levis dengan satu serangan, Silverhair menyerbu ke arah Hong Dali dengan kecepatan tercepatnya. Karena kecepatannya yang luar biasa, ia mencapainya dalam sekejap mata. Pada saat ini, Hong Dali sudah kehabisan daya serang, dan kemampuan logam Linian Wei sepenuhnya tertahan oleh kemampuan petir rambut perak. Tepat pada saat genting ini, seberkas cahaya menyambar dan Jiang Qiansui menghalanginya di depan rambut perak. Kemampuan batu jiwa cahaya. Kecepatannya sama dengan batu jiwa guntur. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Si rambut perak benar-benar cemas sekarang. Jika mereka tidak bisa membunuh Hong Dali kali ini, akan lebih sulit lagi untuk membunuhnya lain kali. Setelah Hong Dali pulih, ia dan yang lainnya mungkin akan mati. Swoosh! Jiang Qiansui sangat menyadari kemampuannya sendiri. Ia tahu sejak awal bahwa ia jelas bukan tandingan si rambut perak, jadi ia hanya menggendong Hong Dali dan mulai berlari. Meskipun kekuatannya tidak sebesar rambut perak, kecepatan mereka tidak jauh berbeda. Hal ini membuat rambut perak sangat marah hingga ia melompat-lompat liar. Kecepatan cahaya dan kilat hampir sama, sehingga sulit baginya untuk mengejar Jiang Qiansui. Akan kulihat seberapa lama kau bisa lari. Si rambut perak menggertakkan giginya dan mengejarnya sekuat tenaga. Dari semua orang di sini, dialah satu-satunya yang kecepatannya sebanding dengan Jiang Qiansui, yang lainnya lebih lambat darinya. Bab 1028 Gerbang Jenggot Putih. Ngomong-ngomong, Jiang Qiansui tertangkap sebelumnya terutama karena dia berada di kota, sehingga kecepatannya tidak bisa digunakan sepenuhnya. Tapi kali ini berbeda, setelah mendarat, Jiang Qiansui sudah berlari dengan kecepatan penuh. Dan di gurun ini, tidak ada yang menghalangi jalannya. Selain itu, berkat Reni dan Hong Dali, tanahnya ditutupi kristal seperti kaca, membuat sinar cahaya menyebar lebih mudah. Oleh karena itu, untuk saat ini, bahkan si rambut perak pun tidak dapat mengejar Jiang Qiansui. Namun, pertarungan semacam ini masih cukup sulit bagi kubu Hong Dali. Semua operatif top sangat kuat. Levis, Li Yang, dan beberapa lainnya masih mampu bertahan, tetapi sisanya jelas sedikit lebih lemah. Melawan atribut dan kemampuan kuat para operatif top, hampir semuanya kalah. Terutama Serigala Merah, tingkat api merahnya sangat tinggi, bahkan para ksatria raja akan terbakar menjadi abu jika terkena api secara langsung. Situasinya menjadi semakin buruk. Kemampuan manusia pada awalnya dikembangkan untuk melawan Zerg Knights, jadi top operatif masih memiliki keuntungan besar dalam menghadapi King Knights. Namun, tepat ketika situasi semakin genting dan berbahaya bagi pihak Hong Dali, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari langit. Diiringi tawa keras, suara itu berkata, "Wahahaha, putraku yang baik, apakah engkau masih hidup?" Si jenggot putih, sebenarnya si jenggot putihlah yang tiba pada momen krusial ini. Pops! Hong Dali mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kapal luar angkasa raksasa muncul di langit. Gerbang jenggot putih menyilangkan tangan saat ia berdiri di haluan kapal luar angkasa itu. Ia mengenakan jilbab hitam, jubah besarnya berkibar tertiup angin. Ini sungguh bantuan yang tepat waktu. Dengan adanya gerbang jenggot putih di sini, para operator tertinggi hanya bisa mundur. Wahahaha, sepertinya kalian babak belur sekali. Get langsung melompat turun dari pesawat luar angkasa, memperlambat lajunya dengan meninju udara, dan dengan cepat mendarat di tanah. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mengerutkan kening dengan keras dan berkata, "Siapa yang mengalahkanmu sampai ke tahap ini?" Bahkan lingkungan di sini pun sudah berubah. Get tahu tentang fusi Hong Dali dengan Golden Emperor Beetle, tapi Hong Dali tetap saja berakhir di tahap yang buruk. Sepertinya musuhnya sangat kuat. Dewa buatan manusia bernama Reni. Hong Dali menyeringai dan berkata, "Tapi aku sudah membunuhnya, hehe." Dewa buatan manusia. Get membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Kau benar-benar membunuh orang itu. Mengesankan. Sebagai salah satu dari 3 kaisar di sektor bintang Dimu, gerbang jenggot putih tentu tahu apa itu dewa buatan manusia. Alasan mengapa ia tidak pernah berani membuat masalah di markas bangsawan tinggi terutama karena dewa buatan manusia ini. Dan sekarang, dewa buatan manusia itu benar-benar dibunuh oleh Hong Dali. Si janggut putih, aku tak pernah menyangka kau akan datang ke sini juga. Melihat si janggut putih di sini,
si rambut perak tahu bahwa ia tak punya harapan untuk membunuh Hong Dali hari ini. Ia menggertakkan giginya dengan keras dan suaranya hampir tercekat saat berkata, aku akan mengingat ini. Wahahaha, memangnya kenapa kalau kau ingat ini? Get tertawa dan berkata, ayo serang aku kalau kau punya nyali. Si rambut perak menyipitkan matanya. Gerbang jenggot putih sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada para agen utama. Dia pasti tak punya harapan untuk mengalahkannya. Lebih penting lagi, karena gerbang jenggot putih sudah ada di sini, putra-putranya pasti juga ada di dekat sini. Ditambah lagi antek-antek Hong Dali, dia khawatir tak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini. Get, kami pasti akan melaporkan tindakanmu hari ini kepada atasan. Si rambut perak menyipitkan matanya, hampir gila karena marah. Whitebeard Get merupakan salah satu dari 3 kaisar bajak laut, bahkan para petinggi bangsawan tinggi pun tak berani bertengkar dengannya, apalagi para agen tertinggi ini. Sedangkan untuk benar-benar melawan Get, para top operatif ini belum punya nyali untuk melakukannya. Hehe, terserahlah. Gerbang jenggot putih memandang para agen top ini dengan jijik dan berkata, karena aku sudah di sini, kalian bisa pergi dari sini, kan? Tentu saja, kalau kalian benar-benar ingin bertarung, silakan saja. Begitu dia mengatakan ini, si rambut perak dan yang lainnya langsung bersiap pergi. Dengan adanya Get di sini, mereka tidak punya peluang menang sama sekali, jadi mereka sebaiknya kembali ke pesawat antariksa. Dengan begitu, ayo pergi. Si rambut perak melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Tanpa diduga, tepat pada saat ini, Hong Dali tiba-tiba berteriak, ayah, jangan biarkan mereka pergi, hentikan mereka. Begitu kata-kata Hong Dali keluar dari mulutnya, Get sudah menerkamnya. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan energi gelap, kabut yang terbuat dari energi gelap langsung menyebar keluar. Ketika Hong Dali berteriak, Pops, Get telah menjatuhkan si rambut perak dengan satu pukulan. Ketika Hong Dali berkata, jangan, serigala merah telah mengaktifkan kemampuannya dan mundur dengan panik. Ketika Hong Dali mengucapkan beberapa kata terakhir, Get telah menyerbu kerumunan dan menjatuhkan 7 agen top masing-masing dengan satu pukulan, lalu menjentikkan jarinya. Pesawat ruang angkasa yang digunakan oleh para operator tertinggi dikendalikan langsung oleh pesawat ruang angkasa Get. Pada akhirnya, hanya serigala merah dan Bin Hong yang lolos. Kalau kubiarkan kalian pergi begitu saja, bagaimana aku bisa menghentikan meriam dari begitu banyak pesawat ruang angkasa? Get mengulurkan tangannya dan meraih kepala si rambut perak. Ia tertawa dingin dan berkata, aku sudah lama mendengar bahwa ada seorang pria berambut perak di antara para operator tertinggi yang cukup pintar. Tapi melihat penampilanmu hari ini, kau tidak sepintar yang kudengar. Dibandingkan dengan daliku, kau benar-benar terlalu lemah. Kepala Silverhair dicengkeram oleh Get dan dia tidak dapat berbicara. Hong Dali berseri-seri kegirangan dan berkata, ayah datang tepat waktu. Kalau terlambat, aku pasti sudah mati. Hehe, aku baru saja merampok di dekat markas bangsawan tinggi beberapa hari yang lalu dan melihat Starfleet diaktifkan. Karena itu, aku diam-diam menangkap seorang bangsawan tinggi dan bertanya apa situasinya. Get mengelus jenggotnya, tersenyum, dan berkata, akibatnya, ku dengar seseorang bernama Hong Dali membunuh seorang bangsawan tinggi dan 3 agen utama. Aku langsung tahu bahwa kaulah bajingan kecil yang melakukan ini dan datang mencarimu. Sepertinya aku melakukan hal yang benar dengan datang ke sini, wahahaha. Meskipun ia berbicara tentang ini dengan sangat santai, semua orang tahu bahwa si jenggot putih pasti telah bersusah payah dan berupaya keras untuk masalah ini. Hehe, ayah, kaulah yang paling mengerti aku. Hong Dali menyeringai, terengah-engah, dan berkata, tahan beberapa orang ini dulu, kita akan bergantung pada mereka untuk berunding dengan para bangsawan tinggi. Situasi saat ini cukup menarik. Para operatif top menangkap beberapa juta orang tua dari bumi tua, sementara Hong Dali menangkap 8 operatif top. Dengan 8 agen top ini sebagai sandera, pasti tidak akan ada masalah untuk menggunakan mereka sebagai imbalan atas jutaan orang tua itu. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan tambahan dari mereka. Namun, tepat saat mereka berencana untuk mundur dan memulihkan diri, aura kuat tiba-tiba datang dari langit. Mereka sangat akrab dengan aura ini, itu adalah aura dewa buatan manusia, Reni. Orang ini ternyata masih hidup. Serangan Hong Dali itu ternyata tidak berhasil membunuhnya. Sepertinya meriam kejut energi gelapku tidak mengenainya. Dalam sekejap, Hong Dali sudah tahu kenapa Reni masih hidup. Ia berencana membunuh Reni selamanya agar Reni tidak bisa pulih, tetapi sepertinya Reni juga memikirkan hal yang sama dan langsung mengubah posisinya segera setelah ia terbanting ke satelit. Seperti dugaanku, dia memang dari ras prajurit, tindakan kecilnya ini sungguh menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dia pasti sudah hancur menjadi abu sekarang. Hahaha, Tuan Reni ternyata masih hidup. Pada saat ini, Serigala Merah dan Bin Hong juga kembali. Dengan adanya Reni di sini, mereka tentu saja tidak perlu takut pada apapun.
Serigala merah menatap Hong Dali dan tersenyum jahat. Hong Dali, kali ini, kau tidak punya tempat untuk melarikan diri. Haha, hahaha. Si rambut perak dipukuli habis-habisan, tapi sekarang ia sangat senang. Reni ternyata masih hidup, semuanya akan dimulai lagi. Mereka tidak mengalami kerugian apapun, tapi Hong Dali jelas sudah tidak bisa bertransformasi lagi. Setidaknya, ia tidak bisa bertransformasi untuk saat ini. Situasi yang benar-benar tanpa harapan. Hong Dali saat ini benar-benar menghadapi situasi yang benar-benar tanpa harapan. Bahkan kekuatan gerbang jenggot putih pun tidak cukup untuk melawan Dewa Reni buatan manusia ini. Lagi pula, Reni adalah dewa buatan manusia yang bisa dengan mudah menghancurkan planet besar. Tujuan penciptaannya memang untuk perang. Aduh, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menyerah, Hong Dali tertawa dan berkata. Ia hanya punya 60 poin kesehatan tersisa sekarang, ia tidak punya kesempatan untuk bertarung lagi. Dirinya yang sekarang bahkan lebih lemah daripada orang normal. Ekspresi si rambut perak dipenuhi kegembiraan karena menjadi pemenang. Ia tertawa dan berkata, hahaha, Hong Dali, kau sudah tidak bisa bertransformasi lagi, kan? Sayang sekali, kau tidak punya jalan keluar lagi. Namun, sebagai seorang bangsawan tinggi yang mulia, aku bisa memberimu kesempatan. Berbicara sampai di titik ini, ia perlahan berkata, berlututlah dan menyerahlah, aku bisa berjanji bahwa Tuan Reni tidak akan membunuhmu. Tentu saja, untuk teman-temanmu. Dia sangat bangga sekarang karena dia telah menyelesaikan misi kali ini dengan sempurna. Meskipun kehilangan 70 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima, ia berhasil menangkap Satria Bintang Hong Dali. Kemudian, ia dapat mengendalikan kumbang Kaisar Emas melalui Hong Dali. Karena itu, semua ini sepadan, sangat sepadan. Tanpa diduga, tepat saat si rambut perak dan yang lainnya bersiap merayakan kemenangan mereka, awan-awan di langit tiba-tiba terdorong terpisah dan sebuah pesawat ruang angkasa emas kecil sepanjang sekitar 1 km secara bertahap turun. Pesawat ruang angkasa itu adalah model perjalanan ruang angkasa berukuran kecil, tetapi aura yang tidak biasa datang dari pesawat ruang angkasa itu. Ini, situasi apa ini? Si rambut perak menatap pesawat ruang angkasa itu dengan tatapan kosong. Siapakah yang berani datang ke tempat ini pada saat seperti ini? Bab 1029 Keluarga Kerajaan Senglong. Perhatian semua orang tertuju pada pesawat ruang angkasa ini. Begitu beraninya datang ke bumi baru saat ini dan langsung mendarat di medan perang, semua ini memberikan kesan yang tidak biasa. Dengan sangat cepat, pesawat ruang angkasa itu mendarat di darat. Swoosh! Pintu pesawat ruang angkasa itu terbuka dan perlahan-lahan turun ke tanah. Tidak peduli apapun kasusnya, ini tampak seperti pesawat ruang angkasa yang sangat normal. Ukurannya tidak terlalu besar, tampilannya juga tidak mewah, dan bahkan jika dilihat dari pintu di dalamnya, tidak ada yang istimewa. Sebenarnya, itu hanyalah pesawat ruang angkasa biasa. Namun hati semua orang terangkat. Bahkan dewa buatan manusia, Reni, juga merasakan kegugupan yang tiba-tiba muncul. Dengan sangat cepat, sekelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 orang keluar dari pesawat ruang angkasa dengan 4 orang di depan. Pemimpinnya adalah seorang pria tua yang sangat renta. Ia mengenakan pakaian sederhana dengan tongkat di tangannya. Tak peduli bagaimana orang lain memandangnya, ia tetap terlihat seperti pria tua yang ramah. Namun, saat ia berdiri di hadapan 20 hingga 30 penjaga yang tampak sangat besar itu, ia langsung menjadi sangat mencolok dan unik. Di sampingnya ada seorang nenek berambut putih dengan wajah penuh kerutan. Ia memeluk lelaki tua itu dengan satu tangan, identitasnya cukup jelas, kemungkinan besar ia adalah istri lelaki tua itu. Sebenarnya, sosok seperti nenek-nenek itu seharusnya terlihat ramah, tetapi nenek ini sedang bermain-main dengan dua batu seperti bola kesehatan di tangannya yang lain, wajahnya penuh ancaman. Mereka berdua mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dan tidak ada apapun pada mereka yang dapat mengenali mereka. Namun dilihat dari aura mengerikan para penjaga di belakang mereka, kedua orang ini jelas bukan orang biasa. Tentu saja, jika hanya itu, tak banyak yang perlu dikagumi. Lagi pula, ada banyak sekali orang hebat di alam semesta, dan banyak pula yang tidak menyukai pemandangan yang besar dan megah. Namun saat semua orang mengalihkan pandangan dari kedua orang itu dan melihat kedua orang di belakang mereka, semuanya menarik napas dingin. Padahal sebenarnya, dua orang di belakang pasangan tua itu bukan monster, tetapi mereka juga orang-orang yang sangat dikenal oleh Hong Dali dan yang lainnya. Bangsawan Galaksi, 5 Raja, Jiang Dongliu dan 5 Raja, Li Xuancheng. Kedua orang tua itu jelas sudah melihat komodo rambut perak dan yang lainnya, dan bahkan merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Reni. Namun, mereka terlalu malas untuk mengatakan apapun dan hanya melihat situasi di sana dengan santai. Wajah Hong Dali penuh kelemahan, rambut perak dan sisanya penuh kesombongan. Mereka tampak makin marah. Begitu sekelompok orang ini muncul, seluruh suasana menjadi tenang.
Pria tua dan nenek itu perlahan-lahan berjalan ke tengah pemandangan dan sama sekali tidak memandang komodo rambut perak dan orang-orangnya. Ia hanya menatap Hong Dali dan bertanya, "Siapa Hong Dali? Berdirilah dan biarkan aku melihatnya." Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang tercengang. Orang ini kenal Hong Dali. Namun, ketika Jiang Qiansui melihat Jiang Dongliu dan Li Xuancheng, dia sepertinya mengerti sesuatu. "Kakek, kau kenal aku?" Hong Dali menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, "Boleh aku tahu namamu?" Mendengar bahwa dia Hong Dali, raut wajah lembut nenek yang tampak mengancam itu tiba-tiba terpancar. Ia mengamati Hong Dali dari atas ke bawah, lalu mengangguk puas dan bertanya, "Yap, bagus sekali. Lalu, Dali, kudengar ada yang menindasmu. Siapa dia? Tunjukkan mereka." "Apa-apaan ini? Kelihatannya mereka ada di sini untuk membantuku." Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, "Tidak, itu jelas bukan. Aku baik-baik saja sekarang, tidak ada yang menindasku, hehe, hehe." Meskipun ada yang ingin membantunya, musuhnya adalah dewa buatan manusia Reni, makhluk aneh yang sangat kuat. Kedua orang tua ini sepertinya mengenalnya, tetapi tidak baik jika dia menyeret mereka juga. "Kau takut kami tak bisa mengalahkan musuhmu?" Pria tua itu tertawa, langsung memahami pertimbangan Hong Dali. Ia melihat sekeliling, aura mendominasi terpancar darinya saat berkata, "Siapa yang menyentuh keturunan keluarga Hongku? Minggirlah sekarang, aku akan lihat orang macam apa yang begitu sombong. Aku tak mau menyia-nyiakan kata-kataku. Patahkan kakimu sendiri dan minta maaf pada Hong Dali, atau aku akan menghancurkanmu berkeping-keping dan memberimu makan anjing rumahku." Terus terang saja, jika orang tua ini tidak mengucapkan kata-kata ini, ia memang tampak seperti seorang kakek tua yang ramah. Tetapi begitu dia mengatakan hal itu, semua orang menjadi linglung, tidak mampu pulih. Orang tua ini benar-benar mendominasi. Apalagi dia bilang keluarga Hong, orang tua ini sebenarnya juga dari keluarga Hong. Pasangan tua ini menekan semua orang dengan aura mereka begitu mereka muncul, termasuk Reni. Tak seorang pun bertindak. Pemandangan itu tampak sangat aneh. Tidak ada yang akan bicara. Pria tua itu menyipitkan mata, wajahnya yang menua tiba-tiba memancarkan tatapan sinis. Ia tertawa dingin lalu menatap Reni. "Kau terlihat seperti yang terkuat di sini. Kudengar kau pernah menindas seseorang dari keluarga Hongku. Kekuatanmu lumayan dan kau juga cukup berani, kaulah tipe yang paling kukagumi. Namun, siapapun yang berani menindas keluarga Hongku, sekuat apapun dia, akan kuhancurkan mereka dan kuumpankan ke anjingku." Semua orang terkejut. Orang tua dari keluarga Hong ini sungguh sombong dan biadab. Bentuk ketiga. Reni merasakan bahaya yang kuat dan langsung berubah menjadi bentuk ketiganya, lalu langsung terbang ke arah lelaki tua itu dan mencoba menendangnya. Kekuatan tendangan ini sungguh luar biasa, apapun yang ditendangnya, pasti akan langsung meledak. Bahkan seluruh tanah di sini akan hancur berkeping-keping. Pong! Suara ledakan keras terdengar saat kabut darah muncul di tempat lelaki tua itu berdiri tadi. Mungkinkah orang tua yang membuat semua orang takut ini sebenarnya hanyalah seorang yang lemah? Tetapi saat pikiran ini muncul dalam benak mereka, mereka semua benar-benar tercengang. Karena lelaki tua yang ditendang hingga berkeping-keping itu masih berdiri di sana, istrinya masih memeluk lengannya, dan bahkan tongkat penyangganya pun tidak berubah posisi. Namun, kabut darah muncul di tempat serigala merah berdiri. Sedangkan bagi lelaki tua itu, satu-satunya perubahan adalah tangannya yang lain. Karena kepala Reni yang sangat kuat yang sudah dalam bentuk ketiganya digenggam di tangan orang tua itu. Pemandangan seperti itu tampak sangat aneh. Tak seorang pun mengerti apa yang terjadi, hanya satu atau dua orang yang berhasil melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Dan semakin jelas mereka melihat, semakin terkejut pula mereka. Ini, bahkan Whitebeard Gate pun tercengang. Karena dia melihat dengan sangat jelas apa yang terjadi. Tadi, waktu Reni datang ke hadapan si kakek langsung membawa neneknya dan bertukar tempat dengan serigala merah. Artinya, orang yang ditendang Reni itu adalah serigala merah. Dan setelah Reni menendang serigala merah hingga berlumuran darah, lelaki tua dan nenek itu bertukar tempat lagi dengan serigala merah. Artinya, lelaki tua itu berhasil menghindari tendangan Reni, lalu langsung muncul di sampingnya dan mencengkeram kepalanya. Saat ini, hujan darah dari kabut merah bahkan belum menyentuh tanah, dan lelaki tua itu sudah mencengkeram kepala Reni. Ia berkata dengan nada meremehkan, "Rencana pencipta dewa. Apa yang kami, keluarga kerajaan Senglong, mainkan justru menjadi harta karun rakyatmu, Keluarga kerajaan Senglong. Orang tua dari keluarga Hong ini sebenarnya dari keluarga kerajaan Senglong. Semua orang tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Dan saat itu, di tangan lelaki tua itu, tubuh Reni mulai mengalami perubahan besar. Tubuhnya perlahan berubah penampilan. Perasaan itu seperti seseorang yang kulit aslinya sangat halus dan lembut, tetapi di bawah kaca pembesar, kulitnya telah diperbesar berkali-kali. Hasilnya,
setiap helai kulit dapat terlihat dengan jelas. Yang terpenting, seluruh tubuhnya tampak terbuat dari potongan-potongan kecil. Jika perlu dijelaskan lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa saat ini, seluruh tubuh Reni telah disatukan dari bagian-bagian individual kecil seperti piksel. Memang, ketika mereka perhatikan lagi Reni dengan seksama, tubuhnya sudah berubah menjadi abu ketika angin bertiup lewat dan cepat menghilang. Dewa buatan manusia, dia punya kekuatan besar, tapi sayangnya daya tahannya terhadap kemampuan lain terlalu lemah. Pria tua itu menepuk tangannya pelan, seolah baru saja melakukan hal kecil. Kemudian, ia menatap rambut perak dan kelompoknya yang tersisa, lalu dengan nada datar berkata, "Kalian dari sektor bintang Dimu, kan? Berani sekali kalian menyerang anggota keluarga kerajaan Senglong Hong. Hong Dali sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan Senglong." Semua orang akhirnya mengerti mengapa Hong Dali tiba-tiba bisa membangkitkan kemampuan garis keturunannya saat ia menyatu dengan kumbang kaisar emas sebelumnya. Itu karena kemampuan garis keturunannya sebenarnya adalah kemampuan keluarga kerajaan Senglong. Mengerikan. Aneh. Dari bagaimana orang tua ini langsung membunuh Reni tadi, dapat dilihat betapa luar biasanya kekuatan kemampuan garis keturunan ini. Rambut perak dan yang lainnya hancur total. Bahkan dalam mimpi mereka tak berani membayangkan Hong Dali akan mewarisi garis keturunan keluarga kerajaan Senglong. Terlebih lagi, dia adalah seorang bangsawan di antara para bangsawan, keturunan keluarga Hong yang terkuat. Apa-apaan ini, kok bisa? Hong Dali cuma anak desa yang lahir di bumi, tapi dia sebenarnya keturunan keluarga kerajaan Hong. Bab 1030 Dali kecil yang patuh. Tentu saja, sudah terlambat untuk menyesal. Karena mereka sudah berada di tahap ini, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah meminimalkan kerugian mereka. "Raja, kami." Si rambut perak dan yang lainnya gemetar dan berlutut di lantai. Menghadapi orang aneh yang membunuh Reni dengan satu gerakan, satu-satunya pilihan mereka hanyalah menyerah. "Jangan buang-buang napas." Nenek itu memainkan batu-batu di tangannya dan, dengan wajah penuh ancaman, berkata, "Ku beri kau waktu 3 hari. 3 hari lagi, aku ingin melihat tuan-tuanmu datang ke sini secara langsung dan menjelaskan situasinya kepada kami. Waktunya dimulai dari sekarang, terlambat 1 menit saja dan aku akan mengirim orang untuk menghancurkan markas bangsawan tinggimu." Semua orang menatap dengan bingung. Si rambut perak dan yang lainnya hampir mengompol karena ketakutan. Saat ini, Hong Dali telah membunuh 1 bangsawan tinggi, 4 operator tertinggi, 1 dewa buatan manusia, dan 70 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima. Namun, karena Hong Dali adalah anggota keluarga kerajaan Senglong, situasinya langsung berbalik, para bangsawan tinggi harus datang ke sini dan meminta maaf kepadanya sekarang. Namun apakah mereka tidak berani datang? Orang tua ini bisa membunuh dewa buatan manusia mereka dengan 1 gerakan, dan pesawat ruang angkasa dari keluarga kerajaan begitu kuat sehingga mereka bisa langsung menghancurkan sistem bintang. Di mata mereka, markas bangsawan tinggi bisa dihancurkan dengan 1 ledakan meriam antimateri. Karena mereka meminta bangsawan tinggi untuk datang ke sini dan meminta maaf, bangsawan tinggi tidak punya pilihan. Ya, kita akan kembali sekarang. Si rambut perak mengangguk panik. Dia sendiri tidak takut mati, tetapi dia takut menyeret seluruh bangsawan tinggi bersamanya. Perbedaan antara keluarga kerajaan Senglong dan para bangsawan tinggi bahkan lebih besar daripada perbedaan antara para bangsawan tinggi dan para bangsawan bintang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika planet normal adalah sebuah desa, maka para aristokrat stelar setara dengan kepala daerah, para bangsawan tinggi setara dengan wali kota. Sedangkan keluarga kerajaan astral setara dengan para pemimpin suatu bangsa. Terutama para bangsawan di antara keluarga kerajaan, keluarga Hong, yang mirip dengan posisi pria misterius di aliansi bumi. "Kalian bisa keluar dari sini sekarang." Nenek itu jelas sedang marah. Sejujurnya, dia sudah menunjukkan belas kasihan kepada mereka karena tidak membunuh mereka. Lebih penting lagi, karena tangan perak dan orang-orangnya terlalu lemah, mereka tidak sepadan dengan usahanya untuk membunuh mereka, dia tidak suka kotor-kotoran. Dalam sekejap mata, si rambut perak dan yang lainnya telah melarikan diri. Dali. Setelah mereka pergi, lelaki tua itu akhirnya tersenyum dan berjalan menghampiri Hong Dali. Ia meremas bahu Hong Dali, menatapnya dari atas ke bawah, kiri dan kanan, dan semakin ia memandang, semakin lelaki tua itu menyukainya. Ia tersenyum dan berkata, "Yap, sangat tampan, terutama alismu, sangat mirip." Sangat mirip. Sampai di situ, lelaki tua itu benar-benar menangis. "Pak tua, jangan memalukan begitu, ada begitu banyak orang di sini dan kau menangis di depan mereka." Meskipun nenek itu memarahinya, suaranya bergetar dan air mata pun mengalir dari sudut matanya. Waktu Juner meninggalkan kita dalam keadaan marah, aku tak pernah menyangka dia akan pergi selamanya." "Juner." Semua orang yang hadir saling berpandangan.
Mereka semua langsung tahu siapa yang dibicarakan nenek itu. Seseorang dari keluarga Hong bernama Juner, tidak lain adalah salah satu pendiri negara surgawi, Hong Jun dari keluarga Hong. Kakek, Nek. Hong Dali menatap mereka berdua dan membantu menghapus air mata mereka. Ia bertanya, kalian berdua, apakah tetuaku yang punya hubungan darah? Hong Dali sangat gembira. Dia adalah seorang yatim piatu sebelum transmigrasinya ke alam semesta ini. Namun, di dunia ini, ia memiliki ayah dan ibu, dan juga kakek nenek dan sepupu. Dan sekarang, dia bahkan punya leluhur yang berasal dari keluarga kerajaan Senglong. Karena mereka bilang Hong Jun adalah putra mereka, bukankah itu berarti mereka setidaknya sudah berusia beberapa ratus tahun? Baiklah, ini bukan tempat untuk mengobrol. Kalian semua, ayo naik. Kakek Hong melihat sekeliling gurun yang telah berubah. Gurun itu kini dipenuhi lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya dan aliran energi yang dahsyat, tempat itu telah sepenuhnya menjadi tempat yang tidak cocok untuk kehidupan. Hong Dali dan yang lainnya memiliki banyak sekali pertanyaan yang ingin mereka tanyakan, tetapi terhadap keluarga kerajaan Senglong, mereka tidak berani melakukannya. Semua orang menaiki pesawat ruang angkasa dan menuju ke timur, menuju kota Tianjing baru di bumi baru. Mereka tiba di tujuan dengan sangat cepat, dan semua orang turun dari pesawat ruang angkasa. Sang nenek mengamati sekeliling dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Ia tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap lingkungan kumuh di sini dan mengerutkan kening sambil berkata, keturunan keluarga Hong kita benar-benar tinggal di tempat yang seperti sampah. Nenek ini benar-benar pemarah. Semua orang begitu ketakutan hingga tak berani bicara. Namun, Hong Dali mengusap hidungnya dan membujuknya. Nenek buyut, aku baru saja membeli planet ini belum lama ini dan baru saja mulai dikembangkan, jadi lingkungan di sini agak kumuh. Nanti aku akan membawamu ke tempat yang bagus, kau pasti akan menyukainya. Apa yang dikatakan orang lain mungkin tidak berguna, tetapi kata-kata Hong Dali lebih efektif daripada dekret kerajaan. Nenek tertawa dan menepuk bahu Hong Dali. Kata-katamu lebih sesuai dengan seleraku. Ya, karena ini planet yang baru dikembangkan, wajar saja kalau agak kumuh. Aku akan menunggu dan melihat tempat seperti apa yang akan kau bawa untukku, hehe. Kepala semua orang menjadi mati rasa. Nenek yang seperti janda ini benar-benar menerima kata-kata Hong Dali. Hong Dali bagaikan obat mujarab untuknya. Dengan sangat cepat, pria misterius itu membawa Hong Wei Guo dan menghampiri mereka. Di belakang mereka ada kepala biro dan seluruh keluarga Hong. Mereka telah menerima kabar tentang Hong Dali dan orang-orang dari keluarga kerajaan Senglong yang datang ke sini sebelumnya. Setidaknya ada lebih dari 100 orang dalam kelompok besar ini. Dari keluarga Hong, Hong Tu memimpin, diikuti Hong Wei dan Hong Ying. Hong Wei Guo, Lan Ruoxi, dan saudara-saudaranya Hong Jianye dan semuanya mengikuti di belakang mereka bertiga. Di belakang adalah Hong Anbao, Mu Yuxi, dan kerabat dekat keluarga Hong lainnya. Ini semua keturunan Junerku. Pria tua itu menatap kerumunan orang dan begitu gembira hingga ia menangis lagi. Junerku punya keturunan, Junerku juga punya keturunan. Kalimat ini saja sudah mengungkapkan banyak emosi yang kompleks. Tanpa diduga, nenek itu ternyata sangat teliti dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia menatap pria misterius itu, lalu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya. Ketika muncul kembali, ia berdiri di depan pria misterius itu dan mencengkeram lehernya dengan satu tangan. Dari kelihatannya, kaulah pemimpin keluarga Hongku di sini. Melihat ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, kepala biro teringat sebuah pepatah yang diwariskan keluarga Wu. Hanya dengan seseorang dari keluarga Hong sebagai pemimpin, kita akan meraih kemenangan akhir. Jadi ini maksudnya. Kini, kepala biro akhirnya mengerti arti sebenarnya dari pepatah ini. Keluarga Hong adalah bagian dari keluarga kerajaan Senglong, tetapi keturunan mereka ditindas oleh pihak lain. Dengan sikap dominan keluarga kerajaan Senglong, mereka memang tidak bisa menerima hal seperti itu. Tiba-tiba suasana menjadi sangat tegang dan tegang, semua mata tertuju pada Hong Dali. Sekarang, mereka mengira hanya anak yang hilang ini yang bisa menenangkan nenek yang pemarah ini, semuanya punya sesuatu yang bisa melawannya. Ya ampun, nenek buyut. Hong Dali berjalan keluar, terengah-engah, dan berkata, jangan marah, ini kakek misteriusku, dia sangat baik padaku. Dulu di bumi tua, dia selalu mendukung keluarga kami. Uhuk, uhuk, uhuk. Sekarang dia hanya memiliki 60 lebih statistik kesehatan yang tersisa, jadi tubuhnya memang cukup lemah sekarang dan dia mulai batuk setelah mengucapkan beberapa patah kata. Aduh, anakku yang patuh, bicaralah lebih pelan. Seperti yang diduga, nenek itu masih sangat marah tadi, tetapi dalam sekejap mata, ia tersenyum lebar saat menatap Hong Dali. Ia menepuk punggung Hong Dali dengan lembut dan berkata dengan sangat lembut, aku hanya menakut-nakutinya karena takut dia akan menindas kalian. Anakku yang patuh, hati-hati dan jaga dirimu.
Sepertinya kau punya masalah yang sama dengan Juner, tubuhmu terlalu lemah seperti dia. Dulu, Junerku bisa dibilang sama sepertimu. Saat ia berbicara sampai di titik ini, ia terisak lagi. Mata semua orang hampir melotot melihat ini. Mereka semua tahu tentang keberuntungan Hong Dali, tetapi bukankah keberuntungannya kali ini terlalu mengerikan? Tiba-tiba, ia telah menjadi anggota keluarga kerajaan Shenglong, dan ia jelas merupakan yang paling dipuja di antara mereka. Ini bisa dilihat dari bagaimana sang nenek memandangnya dengan mata yang berbeda dari yang lain. Nenek buyut, aku baik-baik saja. Hong Dali bermulut manis, jadi ia buru-buru menghiburnya. Anginnya kencang di luar, ayo kita masuk ke dalam gedung dulu untuk mengobrol. Ya, ayo masuk. Sebenarnya, kalaupun bumi baru meledak, lelaki tua dan nenek itu juga tidak akan terluka. Namun, menuruti kata-kata Hong Dali, mereka pasti tidak akan menolaknya dan langsung memimpin jalan masuk. Setelah mereka semua masuk, tak seorang pun berani bersuara. Hal pertama yang disebutkan lelaki tua itu justru tentang para bangsawan tinggi. Dali, katakan padaku, apa yang para bangsawan tinggi lakukan padamu? Makhluk-makhluk rendahan ini berani menyentuh keluarga Hongku. Jika aku tidak memberi mereka pelajaran, itu akan terlalu mudah bagi mereka. Sebelumnya, dia mengusir para agen utama terlebih dahulu karena ada urusan penting lainnya. Tentu saja, sebagai keluarga kerajaan Shenglong, dia pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka setelahnya. Kali ini, jika dia tidak memberi mereka pelajaran, itu akan sangat memalukan baginya. Hong Dali jelas tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sebaik ini. Ia langsung menyeringai dan menjelaskan seluruh situasinya kepada lelaki tua itu. Setelah selesai, lelaki tua dan nenek itu sangat marah dan berkata, bangsawan tinggi ini benar-benar menjijikkan. Jaga, Raja, aku di sini. Seorang penjaga langsung masuk. Kembalilah ke Kekaisaran Astral Shenlong dan kirim armada bintang ke markas bangsawan tinggi untuk berkunjung. Kata-kata lelaki tua itu penuh dengan dominasi. Minta armada bintang untuk bersiap di sana. Setelah bangsawan tinggi datang ke sini, jika mereka tidak memberiku solusi yang memuaskan, langsung hancurkan markas mereka. Ya, penjaga itu segera pergi. Semua orang menggigil mendengarnya. Sepertinya selalu ada lebih banyak orang yang tidak masuk akal daripada yang lainnya. Sebelumnya, para bangsawan tinggi bertindak sangat arogan. Dan sekarang, menghadapi keluarga kerajaan Shenglong, mereka mungkin akan benar-benar tertekan kali ini. Keren banget. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.